Kamu beruntung. Kamu kebetulan bertemu aku saat sedang mengumpulkan herba. Siapa yang mengirimmu? Kalau aku ingin membunuhmu, sudah kulakukan. Lepaskan. Peluru itu harus dikeluarkan. Lepaskan. Ada obat pereda nyeri di keranjang herba itu. Obat ini, ada yang salah dengannya. Kamu meminum datura. Itu afrodisiak. Kenapa kamu minum itu? Ya. Silas Blackwood, dia menawarkan 16 juta rupiah untuk tanganmu. Dalam 7 hari, kamu akan menikah dengannya, suka atau tidak. Silas Blackwood sudah memukul mati 3 istrinya. Jika aku menikah dengannya, hidupku akan berakhir. Ya. Pak Chen, bagaimana bisa Anda, demi 16 juta rupiah, menjual putri kita sendiri, Pak Chen? Diane, Ibu. Serena, Selamatkan dia. Maka kamu tidak perlu menikahi Silas Blackwood. Jean Gampergy. Aku menyelamatkanmu. Kamu juga membantuku. Kita impas sekarang. oh astaga. Kepalaku sakit sekali. Aduh. Kepalaku sakit sekali. Ya ampun, ya ampun. Oh, Ibu. Kepalamu bisa sakit 10 kali sehari. akan kuberitahu dasar brengsek. Sakit kepalaku ini semua gara-gara kamu kan? Kalau saja kamu segera menikah dan memberiku cucu, apa kepalaku masih akan sakit? Kenapa kamu minum itu? Kamu meminum datura. Itu afrodisiak. Aku menyelamatkanmu. Kamu juga membantuku. Kita impas sekarang. Ibu, kalau tidak ada lagi, aku akan pergi. Hey, Aaron. Ya ampun, dia membuatku kesal. Katakan padaku, seumur hidupku, akankah aku melihatnya menetap? Akankah aku menggendong cucu? Naomi Sterling. Anda tidak seharusnya menyalahkan komandan. Semua orang di Perak ini adalah pria. Bagaimana dia bisa menemukan seseorang untuk dinikahi? Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku punya rencana. Katakan padaku. Kita bisa mengatur pertemuan keluarga untuk keluarga militer. Di permukaan, ini adalah kunjungan keluarga. Tapi kenyataannya, di bawah kedok kunjungan, kita akan menggandeng semua putri-putri yang belum menikah dari keluarga militer. Kumpulkan mereka semua di sini. Lalu kamu bisa memilih gadis muda yang cocok dan mengirimkannya kepada komandan. Dengan begitu, mereka akan saling menyukai seiring waktu. Kenjinmu akan segera terwujud, bukan? Itu ide bagus. Sebarkan pemberitahuannya. Atur agar keluarga membawa anak-anak mereka yang belum menikah ke Barak untuk menghadiri pertemuan keluarga. Apa kamu sudah menemukannya? Belum. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Di mana kamu? Ibu, ini air untukmu.
Terima kasih, Lily. Ibyo, bayar ke band kau menkusai. Airnya dingin. Aku akan melakukannya sendiri. Ayo. Biar aku saja. Ibyo. Ibyo. Terima kasih. Terima kasih sudah mau menerima aku dan Lily. Kamu adalah putriku tersayang, Lily. Dia adalah cucuku tersayang. Kita berdua, mari kita jalani hidup yang baik. Itu lebih penting dari segalanya. Kau menanganinya dengan sempurna. Kau akan segera dipromosikan. Pak Chen, semua orang di keluarga militer tahu pertemuan ini adalah Nyonya Sterling memilih calon menantu untuk komandan. Jika mereka tahu keluarga punya wanita yang hamil di luar nikah, mereka akan mengira keluarga Chen kita tidak bermoral. Maka Vivian akan hancur. Dia tidak akan bisa menjadi istri komandan. Apa yang akan kita lakukan kalau begitu? Tidak, ayah, itu tidak bisa. Cepat, usir mereka bertiga. Cuci, apa yang kau kisai? Siapa yang menyuruhmu berbuat ulah dan melahirkan anak seperti itu? Mempermalukan nama keluarga kita. Aku sudah menahanmu selama 5 tahun. Aku benar-benar muak. Hilya, keluar sekarang. Jangan berani-berani mengganggu ibuku. Oh, bocah nakal. Aku sudah lama tidak menyukaimu. Hei, Lepaskan Lily. Pergi. Turun. Berani sekali kau menghalangi mobil komandan. Apa kau lila hidup? Ada apa denganmu? Lily. Berenti. Lily. Lily. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lily, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Komandan. Nyonya Sterling mengirim pesan bahwa pertemuan keluarga diadakan hari ini. Beliau ingin Anda segera kembali. Ayo pergi. Siluet itu terlihat seperti pria dari 5 tahun. Serena, pembantu Deputy Barak. Dia harus pulang karena sesuatu dan tidak bisa bekerja lagi. Aku menggantikannya sekarang. Gajinya Rp160.000 sebulan. Mulai sekarang, kita bertiga bisa hidup dengan baik. Benarkah? Itu bagus sekali, Ibu. Oh benar, pertemuan keluarga hari ini yang diatur oleh Nyonya Sterling. Mereka kekurangan tenaga. Kamu pergi membantu juga. Dibayar Rp320 sehari. Oak. TAPI. Lily sendirian di rumah. Aku khawatir tentang dia. Bagaimana kalau Ibu bawa dia dulu? Aku akan datang setelah aku membereskan urusan di rumah. Baiklah, ingatlah untuk membereskan semuanya nanti. Masuklah lewat pintu belakang. Ayo, Lily. Bukankah Ibu bilang untuk langsung lewat pintu belakang? Ini terlihat seperti aula utama. Nyonya Sterling telah tiba. Nyonya Sterling. Saya Tiffany Lee, putri petugas Lee. Saya berusia 18 tahun. Saya Audrey Wang, putri Komandan Stone. Saya berusia 19 tahun. Putri siapa kau? Nyonya Sterling. Saya adalah. Apa pembantu perlu menyatakan later belakang keluarga dan USA mereka? Nyonya Sterling. Nama saya Serena Chen. Saya berusia 25 tahun.
Serena Chen, ternyata kau. Kau wanita, beraninya kau Tuan Chen, wanita ini tidak pantas. Bersaing dengan Vivian untuk menjadi istri sang komandan. Ya ampun. Nyonya Sterling. Keluargaku telah dipermalukan. Serena Chen ini, dulu adalah putri sulungku. Dia diam-diam berselingkuh dengan pria jahat, dan diam-diam hamil. Mencemarkan nama keluarga Chen. Kami sudah lama mencoretnya dari keluarga. Berselingkuh dengan pria jahat. Bukankah itu membuatnya najis? Benar sekali, Nyonya Sterling. Dia pasti ditinggalkan oleh pria jahat itu. Dia tidak bisa bertahan hidup. Itulah sebabnya dia mencoba mengandalkan wajahnya yang menipu ini, berpura-pura menjadi gadis lugu untuk merapat ke sang komandan. Aku tidak. Tidak? Baiklah. Izinkan aku bertanya pada hari ini, dengan dalih pertemuan keluarga, aku telah membawa mereka, putri-putri yang belum menikah dari keluarga militer, berkumpul di sini. Apa tujuan dari ini? Nyonya Sterling. Aku tidak tahu. Serena Chen, apa yang kamu pura-purakan? Hari ini adalah pesta pemilihan sang komandan. APA? Nyonya Sterling. Aku tidak di sini untuk pesta pemilihan apapun. Aku di sini untuk membantu di dapur. Aku tidak tahu mengapa aku dibawa ke sini. Kau datang padaku sendiri dan memintaku mengantarmu masuk. Sekarang setelah rencanamu terbongkar, kau berbohong di sini dan berpura-pura tidak bersalah. Nyonya, aku tidak berbohong. Tolong percaya padaku. Oh, tolonglah. Dapurnya berasap dan panas. Namun kau punya nyali untuk berdandan, seperti bunga kecil yang lugu. Tentu saja, kau merencanakan untuk mengelabui orang lain. Nyonya Sterling. Aku sungguh tidak ingin menjadi istri sang komandan. Tolong mengerti. Aku sungguh tidak ingin menjadi istri sang komandan. Wanita tersebut berani bersaing dengan kita. Jika dia terpilih, dia pada akhirnya akan merusak garis keturunan sang komandan. Wanita macam apa yang tidak tahu mana? Hari ini adalah pesta pemilihan putraku. Pesta pemilihan. Kau merencanakan dengan cermat, mengandalkan penampilanmu untuk meniru gadis berbudi luhur dan berencana menjadi istri sang komandan. Sungguh tercela. Nyonya Sterling, aku tidak melakukannya. Tolong percaya pada Prajurit. Tampar dia 20 kali. Baik, Nyonya. Nyonya Sterling. Tolong percaya pada aku sungguh tidak melakukannya. Nyonya Sterling. Nyonya Sterling, aku tidak melakukannya. Sudah sepantasnya. Nyonya Sterling, aku tidak melakukannya. Nyonya Sterling. Nyonya Sterling, aku tidak melakukannya. Komandan, Nyonya Sterling secara nominal menyelenggarakan pertemuan keluarga, tetapi sebenarnya untuk memilih istri untuk Anda. Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak. Sudah kubilang carikan seseorang, dan sudah 5 tahun. Mengapa kau tidak bisa menemukannya? Kami sudah mencari setiap perawat di seluruh distrik Veritas. Dan tidak ada yang mengaku menyelamatkan Anda. Quelle obésitu de Rugari? Baik, Komandan. Seratia Kelure, jangan biarkan dia menginjakan kaki di barak lagi. Nyonya Sterling. Wanita ini jelas tidak bertobat. Dia pasti akan mengklaim Anda telah berbuat salah padanya di luar. Dia seharusnya dieksekusi oleh regu tembak segera, sebagai peringatan bagi yang lain. Baiklah. Kalau begitu buatlah dia mengaku kalah. Seseorang, panggilkan manajer dapur untukku. Aku akan membuatnya terdiam. Nyonya Sterling. Anda memanggilku? Meili, kau. Beraninya kau menerobos masuk ke barak? Nyonya Sterling. Anda tidak tahu seperannya. Dia adalah ibu dari wanita ini sendiri. APA, aku tahu ada sesuatu tentang wanita ini. Berani menyelinap ke barak. Ternyata, wanita ini membukakan jalan untuknya. Satu menyusup ke dap, bertindak sebagai informan dalam, Sementara yang lain berpura-pura tidak bersalah di luar. Berencana untuk menonjol di pesta pemilihan sang komandan. Tidak, itu tidak benar, Nyonya Sterling. Kolusi apa? Istri komandan yang mana? Ini semua salah paham. Diam. Hukum militer secara tegas menyatakan bahwa barak adalah area terlarang dan bahwa berkolusi dengan pihak luar serta berencana untuk keuntungan pribadi dilarang. Beraninya kau mengabaikan hukum militer. Seseorang, hukum mereka. Tidak, tolong. Ibuku dan aku mengatakan yang sebenarnya. Nyonya Sterling, jangan. Tidak. Ibu, Nyonya Sterling.
Aku mohon padamu, jika Anda ingin menghukum seseorang, hukumlah aku. Jangan pukul ibuku. Dia sudah tua, dia tidak bisa menanggung ini. Kami sungguh tidak berkolusi. Kami sungguh tidak punya rencana. Ibu, bangun. Ibu bangun. Seseorang, Dr. Nyonya Sterling, tolong selamatkan ibuku, Mama. Di mana keadaan Nenip? Mama. 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 Di mana keadaan Nenip? Mama. Mama. Ibumu berani menyalahgunakan posisinya untuk menyelinapkanmu, wanita tercela, ke pesta pemilihan ini. Apakah kau memperlakukan seperti orang bodoh? Tidak rugi sama sekali. Nyonya Sterling. Aku mengakui kesalahanku. Aku tidak tahu malu. Menipu dirinya sendiri dengan mencoba menikahi seseorang di atas statusnya. Itulah sebabnya aku menyelinap ke pesta itu. Aku akan menerima hukuman APA. Aku hanya memohon padamu, Nyonya Sterling, untuk mengasihani ibuku. Aku memohon padamu, Nyonya Sterling, bebaskan ibuku. Aku memohon padamu, Nyonya Sterling, Nyonya Sterling. Aku mohon, tolong selamatkan ibuku, Nyonya Sterling. Tolong selamatkan ibuku. Ibu. Lily. Mama. Cepat pulanglah, jangan khawatir tentang aku. Pulanglah sekarang. Tidak, aku ingin bersama Nyonya Sterling. Ini adalah anak yang Serena Chen miliki dengan seorang pria dari pedesaan. Seret dia menjauh dariku. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Tidak. Tidak, Lily. Mama. Lily. Mama. Mama. Lily. Mama. Lily. Lily. Nenek, tolong lepaskan ibuku. Anak kurang ajar, lepaskan dia. Bocah tidak sopan, minaingker. Lily. Nenek, tolong lepaskan ibuku. Siapa yang kau panggil nenek? Bahkan jika aku sangat menginginkan seorang cucu, aku tidak akan pernah mengakui anak sebagai cucuku. Pergi, Nyonya Sterling. Wanita ini gagal memikat sang komandan, jadi dia membuat gadis kecil ini meniru keturunan sang komandan agar menempel pada niatnya sungguh keji. Nyonya Sterling. Kita harus memotong lidah gadis kecil ini, agar dia tidak berkeliaran, mengaku sebagai anak sang komandan, dan merusak reputasinya. Tidak, dia tidak akan. Lily tidak akan pernah. Nyonya Sterling, Lily masih anak-anak. Saya mohon maafkan dia. Selama Anda melepaskan Lily dan ibuku, aku rela mati. Seseorang. Eksekusi dia segera. Lepaskan ibuku. Ibu. Lepaskan ibuku. Tidak, lepaskan ibuku. Ibu. Lily. Serena Chen, kau berani bersaing denganku menjadi istri sang komandan. Kau pantas mendapatkan ini. Gadis Castle. Jika kau mengaku sekarang bahwa ibumu adalah seorang penggoda, aku akan memohon pada Nyonya Sterling untuk menyelamatkan nyawa ibumu. Tidak, ibu dulu adalah perawat yang menyelamatkan nyawa. Dia adalah malaikat. Sang komandan, ada masalah. Terjadi sesuatu di pertemuan keluarga. Nyonya Sterling sangat marah, hingga memerintahkan eksekusi. Ibuku selalu begitu toleran. Bagaimana bisa dia begitu marah sampai memerintahkan eksekusi? Ayo pergi, pergi lihat apa yang terjadi. Komandan sudah datang. Ibu. Kau membuat ibumu sangat marah. Siapa yang begitu longkang? Seorang pekerja dari barak, bersekongkol dengan orang luar, dan membuat rencana untuk keuntungan pribadi. Dia membawa putrinya yang memiliki anak di luar nikah, dan berpura-pura menjadi perawan yang mulia, menyelundupkannya ke sini. Untuk menjadi menantuku, bagaimana mungkin aku tidak marah? Nyonya Sterling, jangan merah. Marah-marah karena wanita seperti ini tidak sepadan dengan merusak kesehatan. Komandan juga akan sangat sedih. Tunggu apa lagi? Segera eksekusi dia. Tuan, tolong, lepaskan ibuku.
Ibu. Lagi pula aku tidak pernah berniat menikah. Mungkin kita bisa mengesampingkan masalah ini. Mengesampingkan? Jika kau sudah menikah dan punya anak lebih cepat, apakah aku perlu mengadakan pesta ini? Apakah aku akan semarah ini? Hari ini, aku ingin menunjukkan kepada semua orang yang hadir di sini konsekuensi menodai kehormatan militer. Tembak. Kau beruntung masih hidup. Aku sedang mencari ramuan di gunung. Jika aku ingin membunuhmu, aku pasti sudah menghabisimu. Sepet lepaskan. Peluru itu harus dikeluarkan. Aku menyelamatkanmu. Dan kau membantuku. Kita impas sekarang. Anti-camp. Père anti. Itu dia. Sang komandan, kau tidak boleh berhati lembut. Serena Chen dekat dengan pria lain dan melahirkan anaknya. Dia hanyalah seorang wanita murahan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa ayah dari anak itu. Namun dia masih bermimpi oportunis dan menempel pada sang komandan. Dia sama sekali tidak punya rasa malu. Dia benar-benar pantas mati. Sang komandan, tolong segera perintahkan eksekusi mati Serena Chen. Ini semua salahku, karena gagal membesarkan putriku dengan baik. Kami sudah mengeluarkan Serena Chen dari keluarga kami. Saya harap sang komandan tidak akan menggagalkan keluarga Chen kami. Karena itu masalahnya, maka dia akan dieksekusi di tempat. Sersan, eksekusi dia segera. Ini kau. Aaron, kau. Jika ibu ingin membunuhnya, aku akan mati bersamanya. Aaron, mengapa kau melindungi wanita jahat seperti itu? Sang komandan, apa yang kau lakukan? Ibu. Pesta hari ini awalnya diadakan untuk memilih istri. Karena itu masalahnya. Aku memilihnya. Mulai sekarang, dia adalah wanita pilihan. Nyonya Sterling, Anda baik-baik saja? Aaron, kau benar-benar ingin memilih ini. Wanita bejat ini menjadi istrimu? Mungkinkah? Apakah kau terpesona oleh ini? Wanita licik ini? Apakah kau benar-benar mencoba mengirimku ke liang lain? Kau akan jadi kematianku. Ibu. Aku tidak. Ini benar-benar bagi keluarga kita. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku seorang wanita tua di usiaku ini harus menanggung cobaan seperti ini. Ibu. Comme les bilbicans. Awalnya aku berpikir bahwa setelah kau mengamankan posisimu sebagai komandan, aku bisa menjalani sisa hidupku dengan damai, dikelilingi keluarga besar, dan melihat garis keturunan keluarga kita berlanjut. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa takdir akan berkonspirasi melawanku. Hidupku begitu pahit. Aku dengan susah payah membesarkanmu dan mendukungmu sampai kau mencapai posisi komandan ini. Siang dan malam, aku merindukan. Untuk apa aku merindukan? Ibu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Dan memastikan que menikmati masa tuamu. Orang yang kesepian, bagaimana aku bisa menikmati masa tuaku? Dengan begitu banyak yang murni, dan wanita muda berbudi luhur hadir. TAPI kau. Kau mengabaikan mereka, wanita muda yang suci, dan bersikeras menghargai ini. Wanita pelin-pelan dan bejat, seolah-olah kau mengambil jarum, dan menusuk hati. Ibu. Dia berbeda. Dia adalah kekasihku. Bagaimana dia berbeda? Apakah kau selalu memilih yang cacat? Apakah kau selalu mencari masalah? Oh, penderitaan apa yang kubawa pada diriku sendiri? Seharusnya, di usia aku seharusnya menikmati pensiun dan bermandikan keluarga bahagia. Aku adalah ibu dari panglima tertinggi 3 angkatan bersenjata, objek kecemburuan. Tapi sekarang, jika ayahmu tahu ini di alam baka, dia tidak akan beristirahat dengan tenang. Ya, sang komandan, posisi Anda saat ini tentu tidak akan mungkin tanpa bimbingan tulus Nyonya Sterling selama bertahun-tahun. Tolong, jangan menentang Nyonya Sterling lagi. Sang komandan,
Nyonya Sterling selalu hanya memikirkan kebaikanmu. Selama bertahun-tahun, dia menanggung kesulitan bersamamu. Sementara dia memimpin pasukan dan bertempur di semua lini. Tapi dia tidak pernah satu hari pun kedamaian. Kau tidak bisa membuatnya di usia tuanya. Masih khawatir tentang pernikahan putranya, kan? Pikiranku sudah bulat. Ibu. Aku telah gagal dalam tugasku sebagai putra sejak kecil. Acutidac, père n'a men entendu. Tapi aku ingin memutuskan pernikahanku sendiri. Aku harap Kulihat kau kok menentang akal sehat. Akan kukatakan ini sekarang. Jika dia tinggal, aku pergi. Jika aku tinggal, dia pergi. Jika kau bersikeras menikahinya, aku akan mati di sini hari ini dan menyusul mendiang ayahmu. Sebagai Panglima tertinggi 3 pasukan, pemimpin 6 pasukan, jika kau bahkan tak bisa mengurus rumah tanggamu sendiri, bagaimana kau bisa mengurus ribuan keluarga militer di barak ini? Panglima, tolong pertimbangkan lagi. Panglima, mohon segera eksekusi Serena Chen dengan regu tembak. Aaron, kau tahu ibumu memiliki karakter yang tak kenal menyerah. Ibu. Ibumu telah menghabiskan setengah hidupnya di militer. Aku membantumu untuk bangkit mengalahkan rival dan menjadi yang teratas. Jika kau bersikeras dengan ini, jangan salahkan ibumu. Jika bersikap kejam, aku ini ibumu sendiri. Aku tak percaya. Aku tak bisa mengatasi wanita itu. Jangan berani-beraninya kau menindas ibuku. Maksudmu nenek. Kau. Lily. Ibu, maafkan aku. Lily seharusnya tidak nakal dan berlarian. Aku seharusnya menunggu ibu dan nenek kembali. Dengan begitu, ibu dan nenek tidak akan ditindas karena Lily. Anak baik, Lily. Ini tidak ada hubungannya dengan Lily. Jika ayah bersama kita, itu pasti hebat. Ibu, mengapa semua orang punya ayah, tapi Lily tidak? Ibu, di mana ayah Lily sih? Hei, anak kecil, tutup mulutmu. Nyonya, aku dengan tulus memohon mohon eksekusi anak ini juga untuk menegakkan martabat militer. Dasar anak kecil, mengapa kau tidak berlutut dan memohon maaf kepada Nyonya Sterling? Nyonya Miller jahat. Lily. Kau anak Castle. beraninya kamu. Aku adalah panglima di sini, dan kamu berani bertindak sembrono begitu? Lily, kemarilah cepat. Panglima, ini hanya seorang anak kecil. Dia sama sekali tidak pantas dilindungi. Menjaga dia hanya akan membawa bencana. Aku akan menangani masalah ini. Kamu tidak perlu ikut campur. Keluar dari sini. Ibu. Dia adalah wanita yang aku rindukan siang dan malam, mencari di mana-mana. Aaron, kamu demi wanita rendahan ini. Apa kamu akan membuat ibumu marah sampai mati? Nyonya Sterling, jika kamu tidak mengikuti Panglima sekarang, kamu hanya akan memancing sifat pemberontaknya. Dengan cara ini, itu tidak hanya akan memengaruhi hubungan ibu anak, tapi juga menggoyahkan moral militer. Sekarang, Panglima berjuang dalam perang yang sulit selama 5 tahun, untuk akhirnya menyatukan 3 angkatan darat dan 6 distrik. Jika musuh memanfaatkan kesempatan untuk menyebabkan perang lain, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi aku harus hanya melihatnya. Menikahi wanita seperti ini? Nyonya Sterling, apa kamu lupa? Jenderal Maxwell adalah orang yang paling dihormati Panglima. Jika kita meminta Jenderal Maxwell membujuknya, apakah kamu masih takut Panglima tidak akan berkompromi? Ya. Pergi undang Jenderal Maxwell. Baiklah. APA. Wanita itu, Serena Chen, dan ibunya sebenarnya bersekongkol dengan orang luar untuk keuntungan pribadi. Ethelgard Sekarang adalah suaka yang Panglima ciptakan. Melalui tahan-tahan pertempuran berdarah. Mengukir sepotong kedamaian ini, kita sama sekali tidak bisa membiarkan ancaman bagi negara ini menyihir Panglima. Tepat sekali. Ayo pergi ke pertemuan keluarga. Seorang wanita yang kehilangan kehormatannya sebelum menikah, berani menyamar sebagai gadis berbudi, berusaha menjadi istri Panglima. Bagaimana dengan tatanan sosial dan moralitas? Atas nama para reporter Ethelgard, aku dengan sungguh-sungguh meminta Panglima untuk mengeksekusi Serena Chen dengan regu tembak untuk meluruskan keadaan.
Ibu. Saya akan melindungi Serena Chen hari ini, apapun yang terjadi. Aide. Panggil dokter militer. Dia perlu diobati. Panglima. Ini. Mari kita lihat siapa yang berani. Aku baik-baik saja. Pergi, cepat. Baik, Panglima. Aaron, aku bertanya padamu sekali lagi, wanita ini, apakah kamu bertekad menikahinya? Benar. Ketika aku mengatakan sesuatu, aku bersungguh-sungguh. Kamu, Nyonya, mohon tenang. Jenderal Maswell akan segera tiba. Jenderal Maswell telah tiba. Jenderal Maswell adalah mantan mentor Panglima, sedangkan Jenderal Maswell dan Panglima, sang jenderal adalah orang yang pertama kali mengenali bakatnya. Mereka telah bersama, selama bertahan-tahan. Mempertaruhkan nyawa mereka berdampingan. Mereka bahkan saling menyelamatkan nyawa. Panglima pasti akan mendengarkan Jenderal Maswell dan mengeksekusi Serena Chen. posisi Jenderal Maswell di militer juga menjadikannya orang kedua. Bahkan di zaman kuno, dia akan menjadi wali. Pengaruhnya dikenal luas oleh semua orang. Panglima pasti akan mendengarkannya. General Maxwell, kamu akhirnya tiba. Tolong cepat berikan nasihat kepada Aaron. Panglima, secara logika, urusan pribadimu sebagai orang luar seharusnya aku tidak ikut campur. Namun sebagai mantan mentor MU dalam keadaan hari ini, penting bagiku untuk memberikan beberapa nasihat. Silakan berbicara terus terang. Sejak kamu naik ke posisi Panglima, kamu telah mencurahkan diri tanpa lelah, tanpa memikirkan untuk memulai keluarga. Kami, bawahanmu, tentu saja berharap bahwa kamu segera menemukan pasangan yang cocok. Aku tahu kamu terus khawatir tentang pernikahan dan kamu tidak bisa tidur karenanya. Tapi sekarang, aku telah menemukan wanita yang ingin kulindungi seumur hidup. Komandan, wanita ini hamil di luar nikah, rusak moralnya dan ibunya. Perskongkol dengan orang luar, mengabaikan hukum militer. Dia sama sekali tidak bisa menjadi istri komandan. Dia tidak akan pernah diterima oleh semua orang. Jika Anda benar-benar menyukai tipe seperti ini, kami bisa mencari orang lain untuk Anda. Aku tidak akan menikahi siapapun kecuali dia. Aaron, kau. Nyonya Sterling, jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Tindakan komandan akan membuat para prajurit kehilangan semangat. Anda juga akan menanggung reputasi tidak kompeten dan dibutakan oleh nafsu. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai dan melindunginya, hak apa yang kumiliki untuk berbicara tentang moral atau kehormatan militer? Meili, bagaimana bisa kau, yang berasal dari keluarga terkemuka, membesarkan putri seperti itu, yang merusak reputasi keluarga? Dan kau bahkan menyebabkan keretakan antara komandan dan ibunya mempermalukan militer. Tidak hanya itu, kau juga membantu dan perskongkol dengannya mengabaikan hukum militer. Kau membantunya menyelinap ke pesta keluarga Nyonya Sterling dan berhasil memikat perhatian komandan. Tindakanmu tidak bisa dimaafkan oleh hukum militer. Mengkingka, kau berharap moral militer runtuh? Sekarang, setelah bertahun-tahun konflik panglima perang di berbagai wilayah, kita akhirnya memiliki pahlawan seperti komandan. Dia membawa persatuan dan stabilitas, memungkinkan rakyat jelata untuk hidup damai. Apakah kalian berniat membuat para prajurit kehilangan semangat? Karena kalian berdua, mereka yang berniat jahat akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyulut perang. Bisakah kalian berdua memikul tanggung jawab atas perdamaian yang sulit diraih? Di masa-masa sulit ini, kalian berdua adalah ancaman bagi negara. Kalian pantas dieksekusi di sini. Ini semua salahku. Aku gagal melindungi putriku. Aku membiarkannya kehilangan reputasinya. Aku bersedia membayar berapapun harganya untuk itu. Jenderal Maswell, tolong ampuni putriku dan Kyukikip. Kumohon padamu. Ibu. General Maxwell, Hejul wanita ini tidak pantas hidup. Mereka bersekongkol, jelas-jelas berakting, pura-pura tidak bersalah. Jangan biarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Sebagai seorang anak, apakah kau akan berdiam diri dan menyaksikan ibumu yang sudah tua putus asa karena dirimu? Tidak.
Bukan begitu. Di masa kekau ini, bagi seorang wanita, perbuatan tidak senonoh sebelum menikah adalah ketidaksetiaan. Menggoda komandan adalah perbuatan jahat. Membawa malu bagi keluarga adalah pelanggaran bakti. Kau yang tidak sisya. Tidak benar dan tidak berbakti. Harus dieksekusi segera. Prajurit, eksekusi dia sekarang juga. Biar Kulia Siapayong Berani. Tidak ada yang boleh mengganggu ibuku. Kau. Kalian semua. Aaron, lihat gadis kecil ini. Bahkan jika kau menikahi Serena Chen, nantinya dia akan menjadi putri komandan. Apakah dia pantas mendapatkannya? Jangan lupa. Sebagai putri komandan, nantinya dia diharapkan mengurus urusan negara dan memegang otoritas besar. Jika garis keturunannya tidak murni, bagaimana dia bisa berharap semua prajurit bertarung hingga titik darah kehabisan untuknya? Nyonya Sterling benar sekali. Zaman sudah berbeda sekarang. Para prajurit di ketentaraan hanya Anda, Komandan Sterling, bukan segel militer yang disebut-sebut itu. Kami hanya percaya, darah dagingmu sendiri akan mewarisi semangatmu yang gagah berani dan tanpa rasa takut dan tegas. Bukan anak ini. Nyonya Sterling, saya percaya, anak ini harus dieksekusi segera, untuk memberi contoh. Agar tidak ada orang lain, dengan gagasan yang tidak pantas, harus berpikir dua kali sebelum mengambil risiko nyawa. Tidak, aku tidak. Lily Buchan. Sebenarnya, Lily adalah putri Aaron. Nyonya Sterling, Lily, dia bukan anak-anak. Lily sebenarnya adalah putri Aaron. Diam, wanita. Kau tidak punya hak bicara di sini. Kami memohon Komandan Sterling untuk mengeksekusi Serena Chen. Nyonya Sterling. Tolong, ampuni putriku dan cucuku. Selama aku bekerja di dapur, aku selalu rajin dan teliti. Mendedikasikan diri untuk urusan makanan dan kebersihan pangkalan militer bagi semua orang. Aku tidak pernah berani malas. Juga tidak menyimpan pikiran yang tidak pantas. Aku memohon Nyonya Sterling dan Komandan Sterling, mengingat kesetiaan wanita tua ini. Ampuni Serena dan Lily. Nyonya Sterling. Saya, hari ini, putriku, cucuku, dan aku telah menyinggungmu. Dan menyebabkan Nyonya Sterling dan Komandan Sterling berselisih antara ibu dan anak. Aku bersedia menebusnya dengan kematianku. Aku dengan tulus memohon padamu. Ampuni putriku dan cucuku. Ibu. Jangan menakutiku, Ibu. Maafkan aku. Ibu tidak bisa melindungimu. Ibu, aku telah menjadi putri yang buruk. Putrimu telah berbuat salah pada Ibu. Cepat, panggil dokter militer. Komandan Sterling. Lihatlah Mei Li, cintanya pada putrinya sangat dalam. Demi anak-anaknya, dia tidak akan ragu mengorbankan hidupnya. Apakah Anda menyarankan Anda ingin mendorong Nyonya Sterling ke titik ekstrim seperti itu untuk merasa puas? Ya ampun. Komandan tidak punya pewaris. Panglima tertinggi tidak punya penerus. Jika dia menikahi wanita ini, 3 angkatan dan 6 distrik harus memanggilnya Nyonya Sterling. Mereka akan mematuhi perintahnya. Tentara Sterling kita akan menjadi sekadar kepemilikan dari ibu dan anak ini. Untuk melindungi wanita dan anak ini. Jika memang begitu, aku lebih baik menghantamkan kepalaku hingga mati. Karena Mei Li bersedia mengorbankan hidupnya untuk putrinya. Maka aku juga bisa mengorbankan hidupku untuk 3 angkatan dan 6 distrik. Aku akan menyerahkan hidupku. Demi masa depan demi yang telah kita perjuangkan. Dan demi putraku. Aku bahkan akan menumpahkan darahku di sini. Tidak, Nyonya Sterling. Kesehatan Anda tidak bisa mengambil risiko seperti ini. Komandan Sterling, apakah Anda benar-benar harus memaksa ibu Anda sampai sejauh ini? Mengapa Anda masih menahan saya? Di sanalah saya, Bejita Sunggup Menentang. Apa gunanya hidup tua saya ini? Jika saya mempertahankannya, biarkan saya saja membenturkan kepala saya hingga mati. Biarkan saya. Nyonya Sterling, Anda tidak masuk akal. Anda benar-benar tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada Anda. Komandan Sterling, bisakah Anda menanggungnya? Aturan keluarga Sterling menyatakan bahwa pengabdian kepada orang tua adalah tugas tertinggi. Nyonya Sterling adalah ibumu sendiri. Jika dia meninggal karena Anda, 3 tentara dan 6 distrik, semua tentara akan berkecil hati. Jika Anda benar-benar berniat menikahi wanita ini, bagaimana saya bisa menghadapi leluhur keluarga Sterling?
Kakek Anda, ketika waktunya tiba, akan menyalahkan saya karena tidak membesarkan Anda dengan benar. Bagaimana saya bisa membesarkan seorang putra yang tidak berbakti? Oh, mengapa Anda menggantikan saya? Sebaiknya Anda biarkan saya mati saja. Apa gunanya hidup tua? Saya ini, reputasi saya akan hancur. Komandan Sterling. Nyonya Sterling berasal dari latar belakang militer. Prestasinya di militer tidak kalah dengan Anda, jika dia dieksploitasi oleh orang-orang yang memiliki motif tersebut, dan para prajurit tahu bahwa Anda, karena seorang wanita tidak bermoral, telah menyebabkan ibumu sendiri rasa sakit yang tak tertahankan. Para prajurit akan bersatu di pihak Nyonya Sterling. Bagaimana 3 tentara dan 6 distrik akan memandang Anda? Tolong, Komandan Sterling. Batalkan perintah Anda. Ikuti semua pengaturan Nyonya Sterling. Segera laksanakan di tempat ketika orang Kami mohon Komandan Sterling untuk segera mengeksekusi ketiganya. Kami mohon Komandan Sterling untuk segera mengeksekusi ketiganya. Kami mohon Komandan Sterling untuk segera mengeksekusi ketiganya. Nyonya Sterling. Diam. Bencana ini sekarang. Semuanya dimulai karena Anda. Jika Anda masih punya hati nurani, Anda seharusnya tidak melibatkan orang tua dan keluarga Anda. Anda harus bunuh diri untuk menebusnya. Jangan hentikan saya, biarkan saya mati. Tidak, Nyonya Sterling. Sebenarnya, Lily adalah... Jangan hentikan saya, biarkan saya mati. Ibu. Ibu. Apakah Anda baik-baik saja? Ibu. Dokter militer. Di mana dokter militernya? Mereka sudah dipanggil. Mereka akan segera tiba. Komandan Sterling. Nyonya Sterling. Demi stabilitas 3 tentara dan 6 distrik dan demi kebahagiaan Anda telah mempertaruhkan nyawanya untuk membuat Anda sadar. Tolong, Komandan Sterling, pertimbangkan baik-baik. Ibu. Putramu tidak berbakti. Putraku. Ibu tidak punya niat lain. Ibu hanya ingin Anda menemukan seorang gadis suci untuk memiliki anak bagi keluarga Sterling kita dan membawa kehormatan bagi leluhur kita. 100 tahun dari sekarang, keluarga Sterling kita dapat melanjutkan warisannya dan bertahan selamanya. Ibu. Hatiku hanya milik Serena. Sebenarnya, saya sudah. Ada banyak wanita baik di dunia ini. Mengapa Anda harus begitu keras kepala? Ibu. Sebagai komandan 3 tentara yang terhormat, di puncak masa muda, Saya tidak takut gosip. mengapa tidak bisa? Saya bersama satu-satunya wanita yang saya cintai. Anda benar-benar tidak berbakti. Anda akan membuat saya mati. Serena Chen. Anda sekarang telah menyebabkan Nyonya Sterling terluka. Kejahatan Anda tidak dapat dimaafkan. Jika Anda benar-benar tidak ingin melibatkan orang lain, maka akhiri hidup Anda sendiri. General Maxwell. Masalah ini sepenuhnya selesai. Saya bersedia menanggung seluruh tanggung jawab. Saya bersedia menebasnya dengan kematian saya. Serena. Selama saya di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Mama, jangan tinggalkan Lily sendirian. Mama, jangan tinggalkan Lily. Komandan, jangan begitu keras kepala. Masalah ini telah menimbulkan kehebohan. Jika kita tidak mengeksekusi ketiganya, kita tidak akan bisa membungkam publik. Anda harus segera membuat keputusan. Saya ingin melihat siapa yang berani bicara omong kosong. Aaron, ada begitu banyak putri dari keluarga militer terkemuka di aula ini yang sangat cocok untuk Anda akan memiliki minat yang sama. Dengan begitu, adalah fondasi hubungan pernikahan yang bisa stabil dan langgeng. Ini adalah kata-kata bijak dari ibumu. Mengapa Anda tidak mendengarkan? Ibu. Saya ingin menempuh jalan saya sendiri. Bodoh, Anda berada di posisi ini. Bagaimana Anda bisa bertindak gegabah? Manfaat timbal balik dan jaringan kewajiban sosial tidak dapat dihindari. Negara ini hanya stabil sementara. Temple Secretary yang bersatu melawan Yuzu pada akhirnya akan hancur. Komandan, jika Anda menikahi wanita ini dan membesarkan anaknya, bukankah Anda akan diejek oleh orang luar? Komandan, tanggung jawab Anda sangat besar. Rakyat Distrik Valor telah menaruh kepercayaan pada Anda. Anda adalah landasan stabilitas bagi pasukan dan wilayah. Jika Anda bersikeras menikahi wanita ini, itu akan mengguncang moral tentara. Meili, putri Anda,
telah menipu semua orang dengan kata-katanya yang dan telah menyebabkan Nyonya Sterling benar-benar dipermalukan. Ini semua karena kelonggaran dan keringanan Anda. Anda sungguh ibu yang tidak layak. Sekarang, bahkan jika Anda mati, Anda pantas mendapat General Maxwell, Nyonya Sterling. Ini semua salahku sih, mohon maafkan keluargaku. Aku mohon padamu, dong. Kau tak bisa lari dari kejahatanmu, kok. Seorang wanita yang bobrok moralnya, pelakor yang licik. Kini menjadi pengkhianat bagi 6 distrik dan 3 pasukan kita. Kupikir kau sebaiknya mengakhiri hidupmu sendiri, dong. Chen Gan, jangan sakiti ibuku. Nyonya Sterling, mohon berikan ampunan. Selamatkan putriku. Aku rela mati menggantikannya. Penguel, eksekusi wanita ini sekarang juga. Selama aku ada di sini, aku akan melindunginya. Anak ini, jadi kau menolak mendengarkan akal sehat sih begitu? Penguel, tangkap wanita ini. Berani-beraninya kau mengganggu ibuku. Anak ini. Jangan berani menyakiti ibuku. Kenapa anak ini terasa begitu akrab? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Lily, Qu'attaquant Padaku. kapan ulang tahunmu? Aku tidak akan memberitahu kau orang jahat. Kalian semua menggangguku dan ibuku. Dasar anak kecil, beraninya kau memukul dan menendang komandan? Apa kau tidak punya sopan? Kamu wanita rendahan, kamu bahkan tidak bisa mendisiplinkan anakmu sendiri dengan benar. Seharusnya kamu bawa anak ini dan pergi ke neraka. Nyonya Sterling, saya meminta agar kita segera menghakimi mereka berdua. Vivian, kita tumbuh bersama. Kita adalah saudari. Seharusnya ada ikatan di antara kita. Mengapa kamu bersikeras ingin membunuhku? Kamu bahkan tidak menyisakan anak kecil yang belum dewasa. Karena kamu memalukan, kamu tidak pantas menjadi seorang Chen. Aku terus-menerus merasa jijik memiliki kamu sebagai saudara. Max Mu Bibi, jangan kamu menindas ibuku, anak kecil. Beraninya kamu mendorongku? Cepat, bawa anak ini. Pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani. Lily, katakan padaku, berapa umurmu tahun ini dan kapan ulang tahunmu? Aku tidak akan memberitahu. Kalian semua terlibat. Begitu aku menemukan ayah, dia akan membelaku. Ayahmu yang memalukan itu, dia mungkin hanya seorang pengemis di jalanan. Berharap dia akan menyelamatkanmu. Sangatlah naif. Komandan, anak ini tidak sopan. Menurutku, sebaiknya dia diselesaikan dengan cepat. Lily, beritahu komandan, kapan ulang tahunmu? Aku berumur 5 tahun. Ulang tahunku tanggal 6 Maret. 6 Maret? Mungkin. Komandan, Reporter Quinn dari Grand City Chronicles dan Gubernur Louis meminta audiensi. Mangapa America di sini sekarang? Tentu saja, mereka di sini untuk urusanmu. Silakan masuk. Masuk. Komandan, Nyonya Sterling. Kunjungan saya hari ini benar-benar karena putus asa, Komandan. Saya ingat sebelum Komandan lama meninggal, dia mempercayakan saya untuk menjagamu dengan baik. Kau tidak mengecewakannya. Selama bertahun-tahun, menaklukkan wilayah dan menjaga disiplin ketat, kau telah menunjukkan kepemimpinan sejati. Aku tidak pernah membayangkan kau akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Karena kau kini dibutakan oleh nafsu. Aku, sebagai figur ayahmu dan atas nama reputasi keluarga Sterling yang berusia sahabat, memerintahkan untuk segera mengeksekusi ibu dan anak ini, untuk melenyapkan ancaman ini selamanya. Putri sulung keluarga Chen tidak bermoral. Jika kau tetap keras kepala hari ini, jangan salahkan aku. Karena menegakkan aturan keluarga atas namamu, jika komandan hari ini bisa berubah pikiran dan bersedia menikah dengan orang lain, maka aku bisa memutuskan untuk membebaskan ibu dan anak ini. Usir mereka dari barak. Jangan pernah terlihat lagi. Komandan, Serena Chen ini punya hubungan gelap dan hidupnya sembrono. Sekarang, dia juga merusak pesta pemilihan yang disiapkan Nyonya Sterling dengan hati-hati, mengubahnya menjadi kekacauan total. Saya juga percaya bahwa mereka seharusnya dihukum berat untuk mengendalikan rumor. Komandan, seperti yang bisa Anda lihat, terkumpul hari ini adalah perwakilan rakyat dan teladan dari tentara Sterling.
Anda harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. David Chen. Serena adalah putri kandung. Apakah kau akan menonton dia dieksekusi? Komandan, ITU. Serena Chen telah diusir dari keluarga kami 5 tahun lalu. Diapiukan lagi Serena Chen. Serena Chen sedang dikutuk oleh semua orang. Keluarga Chen kami terhormat selama beberapa generasi. Bagaimana kami bisa menahan opini publik? Jika leluhur Chen kami tahu ada keturunan yang begitu tidak hormat, mereka mungkin akan memutar dalam kubur mereka. Tepat sekali. Ya, Komandan. Ketiga generasi kulitnya begitu tebal hingga bisa dijadikan kulit. Mereka bahkan tidak takut pada pembalasan ilahi. Sekarang, dia telah tidak sopan di pesta pemilihan. Kejahatannya terlalu banyak untuk disebutkan. Apakah ini caramu biasanya memperlakukan ibu dan anak ini? Komandan. Serena Chen lah yang tidak bermoral terlebih dahulu. Saya percaya tindakan keluarga Chen dibenarkan. Bukan hanya itu. Mereka bahkan cukup berbelas kasihan. Jika ada anak-anakku berani bertindak begitu tidak pantas, aku pribadi akan mengusir mereka. Tepat sekali, Komandan. Ayah mana yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya? Bahkan jika anak-anaknya membangkang, mereka terpaksa menempatkan kebenaran di depan keluarga. Ini adalah contoh nyata yang patut dipuji. Mei Li adalah ibu yang tidak pantas. Serena Chen tidak senonoh. Anak itu kurang ajar. Damn pembangkang. Saya percaya ketiga generasi ini harus ditangani bersama. Ibu, jangan buat aku kaget. Tidak apa-apa. Komandan, dua ibu dan anak ini telah melakukan penipuan yang menjejaskan. Ini adalah penghinaan bagi banyak sekali warga yang mendukung militer kita. Ini mencoreng kehormatan militer dan merupakan tindakan jahat yang menantang moral publik. Bagaimana keadilan publik bisa ditinggalkan demi sentimen pribadi? Mohon tegakkan hukum secara adil dan pulihkan integritas militer. Mengarang cerita, menyebarkan rumor untuk menyesatkan publik. Bagaimana bisa para pria pemberani dari tentara Sterling kita dikalahkan oleh Wanita le Masemata. Aku tidak mengerti mengapa kau memperlakukan ibu dan anak itu. Dangan Bejitu Kejam. Komandan, Serena Chen punya anak di luar nikah. Sekarang, dia bahkan merusak pertemuan keluarga dan membuat Nyonya Sterling marah. Mereka pantas mati, tidak ada yang perlu dikasihani. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi keluargaku sendiri, lalu bagaimana aku bisa menjabat sebagai komandan atau sebagai kepala rumah tangga ini? Komandan, Serena Chen, dia memang anggota keluarga Chen kami. Tetapi selama bertahun-tahun ini, keluarga Chen kami telah menjaga tradisi, integritas, dan kejujuran. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Serena Chen akan melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu. Aku hanya bisa mengorbankan kerabat demi kebenaran. Aku mohon Komandan Sterling untuk segera mengeksekusi ibu dan anak itu. Komandan, apapun yang terjadi, Serena Chen masih membawa darah keluarga Chen. Aku meminta Komandan Sterling untuk menangani ini sesuai aturan keluarga kami. Komandan, mohon jangan mencampuri urusan keluarga. Baiklah. Bapak Chen. Reporter Collins. Anda berdua telah berbicara dengan benar. Atas nama 3 angkatan dan 6 distrik, saya ucapkan terima kasih. Karena Bapak Chen sudah bulat tekadnya, aku akan mengabulkan keinginan. Ibu. Jangan bersedih, jangan takut. Lily akan selalu melindungimu. Serena. Lily, sungguh disayangkan kau hidup dalam kesengsaraan yang begitu mendalam selama bertahun-tahun ini. Côté la Manderita Végitubania. Komandan, semua ini salahku. Aku pantas mati. Mohon, selamatkan putri dan cucuku. Komandan, Nyonya Sterling. Ibuku sudah tua. Mohon, biarkan mereka pergi. Sebenarnya, Lily adalah... Diam. Komandan, anak ini harus dieksekusi. Dia punya darah buruk. Dia tidak pantas hidup di dunia ini. Darah buruk? Ya, Komandan, Anda tidak tahu. Gadis ini adalah hasil dari perselingkuhan Serena Chen dengan seorang pria. Dulu, Serena Chen pergi ke stasiun bantuan garis depan untuk bekerja sebagai perawat. Tetapi Komandan Sterling menyapu 7 kota, menyatukan kekuatan militer, dan akhirnya membawa era kedamaian dan kemakmuran bagi rakyat. Jadi, stasiun bantuan itu akhirnya dibebaskan. Keluarga Chen secara khusus mencarikan jodoh yang baik untuknya. Tetapi saat dia turun gunung, dia diam-diam bertemu dengan orang lain. Komandan, Anda tidak ditipu oleh wanita ini. Pernikahan seharusnya didasarkan pada pengaturan orang tua. Tetapi dia tidak hanya menentang keinginan orang tuanya. Sekarang dia bahkan berani melakukan tindakan keterlaluan mencemari garis keturunan komandan. Dia benar-benar pantas mati. Ayahmu membesarkanmu. Tetapi kau melakukan sesuatu yang membuatnya malu. Ini benar-benar keterlaluan. Bukan, itu tidak benar. Tidak seperti itu. Dulu, keluarga Chen, Demi Sarabadola, menjual ke Capita, Silas Blackwood yang terkenal kejam. Aku tidak senang dengan tindakan mereka menjual putri mereka demi keuntungan. Itulah sebabnya aku terpaksa melakukan ini. Diam. Sungguh omong kosong.
Seorang wanita yang tidak menghargai dirinya sendiri, sekarang dia bahkan ingin menjatuhkan keluarga Chen kami. Apakah kau pikir dengan cara ini, kau bisa menghapus noda kotor di reputasimu? Seorang wanita seperti seharusnya diarak keliling jalan, dan segera dieksekusi. Setiap kata yang dia ucapkan itu benar. Bagaimana komandan bisa tahu? Karena aku ada di sana. Dulu, ketika pasukan kembali dengan Kim Nonggang. Aku membiarkan pasukan utama pergi duluan. Dan aku tetap tinggal untuk membersihkan medan perang. Dan Mangibu Rakia. Oleh karena itu, dalam perjalanan pulang, hanya ada beberapa dari kami. Sisa-sisa pasukan Mus memanfaatkan ini, menyerang dan mengejar kami. Saat itu, aku terluka parah. Di titik terlemahku. Serenalah yang turun gunung tepat waktu, yang menyelamatkanku. Aaron, apa maksudmu wanita ini? Serena Chen ini, kau sudah mengenalnya sebelumnya? Ibu. Itu benar. Kalau begitu, Komandan, itu hanya kebetulan saja. Mungkin Serena Chen, saat dia menyelamatkanmu, dia belum bertemu pria lain itu. Jadi, Komandan Sterling tidak melihat perselingkuhannya yang kotor dengan pria lain. Sekarang, dan dengan anak ini sekarang. Komandan Sterling tidak bisa membesarkan anak pria lain, hanya karena rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Katakan satu kata lagi tentang dia sebagai anak, dan aku akan mengeksekusimu di tempat. Jangan menangis, Lily. Ibu ada di sini. Mulai sekarang, tidak akan ada yang pernah bisa menindasmu dan putrimu lagi. General Maxwell, tolong coba bujuk Komandan Sterling lagi. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Melihatnya dari dekat, dia benar-benar terlihat persis seperti Aaron saat dia masih kecil. Ibu. Saat aku dewasa, Aku akan mewarisi kediaman komandan. lalu aku bisa melindungimu. Aaron memang yang terbaik. Ibu percaya pada kau pasti bisa melakukannya. Aaron, apa sebenarnya yang terjadi di sini? 5 tahun lalu, aku diserang oleh pasukan musuh. Serena kebetulan tiba dan membalut lukaku. Dan begitulah. Takdir Camille Terjalin. Pria yang kau sebutkan itu, tidak lain adalah aku. Apakah itu benar-benar terjadi? Jadi maksudmu, Lily, memiliki garis keturunan keluarga Sterling? Sepertinya tidak. Untuk mensega siapapun, dengan sengaja membuat jebakan untuk menipu komandan. Aku mohon Komandan Sterling untuk menjalani yang sekarang populer, tes DNA. Konon, tes ini dapat menentukan apakah ada pembangkit antara orang tua dan anak secara biologis. Ini akan menghilangkan keraguan kita. Benar, Komandan. Bahkan jika kau dan Serena Chen pernah menjalin asmara singkat, itu tidak membuktikan anak ini adalah milikmu. Mungkin dia memilikinya dengan orang lain. Kemungkinan itu ada. Komandan, mohon lakukan tes itu untuk menghentikan spekulasi publik. Garis keturunan komandan tidak boleh diremehkan. Bagaimana jika itu sebuah kesalahan? Jika tidak, kepemimpinan seluruh militer kita suatu hari nanti akan membuka jalan bagi anak orang lain. Guruku dan ayah angkatku sungguh setia. Aku sudah cukup bicara. Masih khawatir kalau itu membingungkan. Gary Keturunan Sterling Q. Dalam hidupku, sang komandan adalah satu-satunya pria yang pernah bersamaku, dan Lily benar-benar dari garis keturunan keluarga Sterling. Aku bersedia menjalani tes DNA untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Aku percaya padamu. Ibu, aku tidak ingin menjadi putri sang komandan. Aku hanya ingin ibu. Lily, jangan bicara omong kosong. Kamu adalah cucuku, putri kandung sang komandan. Kamu adalah pewaris angkatan bersenjata Sterling. Di masa depan, kekuasaan eksekutif atas 3 angkatan dan 6 distrik. Semuanya akan menjadi milikmu. Sakit kah? Menurut hasilnya, sang komandan dan Lily memang memiliki hubungan darah. Bagus sekali, Lily. Mulai sekarang, kamu adalah putri sah panglima tertinggi 3 angkatan dan marsekal 6 distrik. Ibumu juga akan berada di bawah perlindungan seluruh militer. Mulai sekarang, mereka semua akan mengikuti perintahmu. Kita terus mengatakan, garis keturunan sang komandan itu tidak murni.
Bukankah ini tamparan di wajah sang komandan? Semua sudah berakhir. Menghina garis keturunan sang komandan, dan memaksa istri sang komandan untuk bunuh diri. Mereka pasti tidak akan lolos dari kematian. Mengapa wanita ini bisa mendapatkan semuanya? Ciri-ciri anak ini persis seperti Eren saat muda. Sifatnya seimbang, dan perilakunya anggun. Dia benar-benar Sterling sedarah. Mulai sekarang, aku benar-benar bisa menikmati memiliki keturunanku di sisiku. Hidup bahagia dengan 3 generasi di bawah satu atap. Keluarga Sterling kita akhirnya punya pewaris. Selamat, Evelyn, atas kelahiran cucu. Dengan ini saya umumkan bahwa mulai sekarang, seluruh prajurit dari 3 angkatan dan 6 distrik akan melindungi Serena dan Lily dengan nyawa mereka. Baik, komandan. Aku sangat bodoh. Bagaimana bisa aku mengirim menantu dan cucuku sendiri ke blok eksekusi? Semua ini salahku. Ibu. Evelyn, Sebagai seorang ibu, aku buta dan bodoh, menyakiti orang lain dan diriku sendiri. Berhak apa aku untuk meminta hormat dari seluruh prajurit, 3 angkatan dan 6 distrik? Bahkan orang biasa tahu bahwa harimau, meski ganas, tidak memakan anaknya. Apalagi aku? Aku hampir melakukan sesuatu yang akan kusesali seumur hidupku. Serena, semua ini salahku. Mulai sekarang, bisakah kau? Evelyn. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Lily, ucapkan, nenek. Nenek. Ya. Mulai sekarang, Lily akan menjadi panglima tertinggi 3 angkatan dan marsekal 6 distrik. Ini. Evelyn, tolong pertimbangkan kembali. Ini. Sang komandan sedang dalam masa kejayaannya. Penguasa daerah mana saat ini tidak punya beberapa istri? Sang komandan pasti akan punya lebih banyak pewaris di masa depan. Selain itu, anak ini baru berusia 5 tahun. Ini, bagaimana dia bisa diangkat secara resmi sebagai panglima tertinggi sekarang? Ibuku dan aku sepakat. Lily adalah anak pertamaku. Dia tidak hanya cerdas dan tegas, tetapi juga dewasa melebihi usianya. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk menjadi panglima tertinggi. Selanjutnya, aku tidak berniat menikah lagi. Dan aku tidak membutuhkan istri lain. Selama aku bisa memenangkan satu hati, kita akan bersama sampai tua. Komandan. Kamu mempertanyakan keputusanku, dan berani mempertanyakan keputusan ibuku juga? Jenderal, jangan lupa. Orang yang duduk di kursi sang komandan saat ini Adala Q. Tunggu dulu. Komandan, Anda berlebihan. David Shen. Sebagai seorang ayah, kau menjual putrimu demi keuntungan pribadi. Dan Permalucan Seoran Sterling Sedara. Kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Oh, tidak, Komandan. Komandan, tolong ampuni aku, Komandan. Sekaran Komemon Belakazian. Tadi, kau bersikeras menyatakan bahwa istri dan putriku harus dieksekusi oleh regu tembak. Menurutku, kau harus merasakan hukuman itu sendiri. Komandan, Demi Serena, karena dia putri kandungku, aku mohon, ampuni aku kali ini. Ampuni aku kali ini. Dan kalian semua, yang mengatakan garis keturunan tidak layak diakui sebagai bagian dari keluarga Chen. Hari ini, kalian semua akan membayar lunas atas semua yang kalian lakukan pada istri dan putri kalian akan membayar semuanya. Tidak. Tidak. Pasti ada kesalahan. Bagaimana bisa ini terjadi? Gadis kurang ajar, diam. Bukankah kau akan minta maaf pada sang komandan? Maaf, Komandan. Ketidaktahuan bukanlah dosa. Aku sungguh tidak tahu bahwa Lily Sterling adalah putri kandung. Itu sebabnya aku membelah. Bukankah kau selalu ingin menghukum istri dan anakku? Wanita lisik dan ja assez pertimu. Dengan hati seperti ular, adalah orang yang pantas dieksekusi di tempat. Serena. Bagaimanapun dulu, kami selalu akur. Kami adalah pasangan kakak beradik yang semua orang iri. Kau tidak akan membiarkanku menderita begitu saja, kan? Serena, tolong selamatkan aku. Selamatkan Vivian. Sekarang kau ingat, aku saudaramu? Tadi, bukankah kau memanggil kami sayang kecil dan sayang besar? Siapa yang meneriakkan hal-hal itu? Dan bersekongkol dengan mereka. Kau ingin mendorong putriku dan aku ke jalan buntu. Saat itu, apakah kau pernah mempertimbangkan ikatan persaudari kita? Selama bertahun-tahun ini, kau telah mempermalukanku dalam segala hal. Tidak pernah sekalipun peduli pada hubungan keluarga kita.
Dulu, seharga $1.000, kau menjualku ke Silas Blackwood. Aku benar-benar kalah jumlah dan tak berdaya. Tidak bisa melawan. Aku adalah korban dari awal hingga akhir. Mengapa kau tidak membiarkanku sendiri saja? Oh, bukankah ini Serena? Semua orang, ayo lihat. Serena Chen, putri sulung keluarga Chen, hamil di luar nikah, Bertina. Membangkang keinginan orang tuanya, mempermalukan ayahnya, dan dicemooh semua orang. Dunia benar-benar tolerantu. Dia tidak punya malu. Mengapa dia belum pulang? Membuat tontonan publik. Perilaku macam apa ini? Keluarga Chen benar-benar dikutuk. Terjebak dengan putri seperti tepat sekali. Apa bedanya dia dengan wanita dari rumah pelacuran? Serena. Sekarang setelah aku menemukan, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Siakerla, dan aku bertemu sang komandan. Selama ini, kalian semua hanya melihatku sebagai objek yang bisa dibeli dan dijual sesuka hati. Kalian ingin aku menderita nasib yang lebih buruk dari kematian, baru kalian akan puas. Tidak, aku tidak melakukannya. Kau tidak? Apa kebenarannya? Akan kita ketahui setelah kita... Bukan begitu. Serena, dengarkan penjelasanku. Fakta tidak memungkinkan, Sofis. Letnan, Ya, komandan. pergi dan selidiki. Laporkan dengan jelas penjualan putri keluarga Chen kepada Silas Blackwood saat itu. Laporkan semuanya dengan jelas kepadaku. Semua orang yang terlibat dalam masalah itu. Akan dimintai pertanggungjawaban, satu persatu. Ah, tidak. Gadis pemberontak kau. Masalah ini adalah sesuatu yang kau lakukan sendiri. Kau harus menanggung konsekuensi kesalahanmu sendiri. Jangan lebatkan orang tuamu. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku sangat menyesal telah memanjakanmu selama bertahun-tahun ini. Komandan, semua kerugian yang dialami Serena selama bertahun-tahun ini sepenuhnya diatur oleh pasangan ibu dan anak itu. Mereka berkonspirasi bersama untuk menyebabkannya. Dia, sejak kecil, telah iri karena kakaknya lebih cantik darinya dan lebih mampu darinya. Kau terus meracuni pikiranku terhadapnya. Aku clear menganggap si bodoh ini sebagai mutiara berharga. Kau. Dan kau, Helen Miller, kau jelas-jelas iri bahwa Mei Li adalah wanita terhormat yang statusnya tak tertandingi mulianya. Komandan, wanita ini, dia hanyalah selingan yang kuambil dari distrik hiburan, hanya pengalih perhatian. Dia tidak mau tunduk dan terus berbisik di telingaku, menyuruhku menceraikan istriku dan meninggalkan putriku. Aku sangat menyesalinya sekarang. Aku tertipu oleh mereka berdua. David Chen, kau bajingan, kau benar-benar tidak manusiawi. Diam kau. Siapa yang kau sebut tidak manusiawi? Jangan kau lihat dirimu sendiri dalam kita menyedihkan? Komandan, ibu dan anak itu, selama bertahun-tahun ini, benar-benar sangat kejam. Aku mohon padamu, Komandan, eksekusi mereka di tempat segera, untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Betapa kau... Sekarang setelah sampai begini, kau ingin lepas dari tanggung jawab? Tidak mungkin. Di luar, kau bilang pada semua orang bahwa $1.000 itu untuk maharku. Semua orang mengira kau sangat menyayangiku, putrimu, dalam segala hal. Tapi kenyataannya, kau menggunakannya untuk melicingkan koneksi militer. Gadis pemberontak kau. Kau pikir aku tidak akan memukulmu? Oh, tidak. Semuanya, kemarilah dan lihat. Putri pemberontak ini sedang memukul. Mei Li bersedia mati demi Serena. Bahkan mengorbankan nyawanya. Tapi kau egois, hanya peduli pada keselamatanmu sendiri, bahkan menjadikanku kambing hitam. Baiklah. Jika kau sangat menginginkan kematianku, maka jika aku harus jatuh, aku akan membawamu bersama. Ini benar-benar pertunjukan saling memangsa. Sayang sekali kau tidak tampil di atas pak. Sangat disayangkan. Tampaknya, Nyonya Li memang berasal dari keluarga terhormat. Hanya saja naif, dan dirugikan oleh orang-orang picik. Serena, juga seorang gadis yang berperilaku baik dan bijaksana. Mulai sekarang, David Chen akan dicopot dari jabatan militernya. Serait Keluarga Mereka yang Beranggotak Antiga Orang Keluar. L'embarquant Mereka ke Ponjara Bawatana. Dan eksekusi mereka dengan regu tembak di hari lain. Tidak. Tolong, tidak. Tolong, jangan. Komandan Sterling, mohon selamatkan hidup kami. Dan untuk anggota keluarga Chen lainnya, siapapun yang terlibat dalam hal ini, Selidiki Mereka se Karamenier Luru. siapapun yang membantu kejahatan ini,
atau mengkhianati tuan mereka, akan dihukum sesuai dengan itu. Sedangkan untukmu, hukum militer akan menangani. Hukum militer, setidaknya 100 kali cambuk militer. Apakah aku akan selamat dari itu? Keluarga Chenmu, kau baru saja menyerang putriku dan aku secara lisan. Apakah kau pernah memikirkan hubungan keluarga kita? Demi keinginan egoismu sendiri, kau bahkan tidak menyisihkan cucuku yang berusia 5 tahun. Apakah kau manusia? Kami tidak membutuhkan kerabat seperti itu. Setelah bertahun-tahun ini, kau benar-benar telah menghabiskan kasih sayang keluarga yang kami miliki untukmu. Memohon tidak akan membantu. Penjaga, seret mereka pergi. Nona Serena, selamatkan aku. Selamat, Nyonya Sterling. Selamat, Komandan Panglima tertinggi. Akhirnya memiliki pewaris. Serena. Mulai sekarang, aku akan melindungi kalian berdua, kau dan Lily, dengan baik. Aku akan memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah. Lily, panggil aku ayah. Ayah. Gadis baik. Panggil dia nenek. Nenek. Ya. Serena. Ibu. Dokter militer menunggu di luar. Segera atur seorang dokter. Minta dia pergi ke kamarku untuk merawat Serena. Dan cari dokter lain untuk mengobati luka Nyonya Lee. Baik, Komandan. Kau sudah bangun. Komandan. Nyonya Sterling. Ibu, tidak perlu formal. Aku hanya ingin melihat bagaimana keadaanmu pulih. Maaf telah membuat Anda khawatir, Nyonya Sterling. Saya baik-baik saja sekarang. Jangan khawatirkan itu. Aku hanya senang kau baik-baik saja. Komandan, di mana ibuku? Bagaimana keadaannya? Nyonya Lee baik-baik saja sekarang. Untuk memastikan dia tidak memiliki masalah kesehatan yang berkepanjangan, aku secara khusus memintanya. Un tuc pulidique et diamant sterling, c'est la ma bébé rapa, Harry Lagy. Tetapi dia bersikeras untuk kembali ke rumah. Tidak ingin merepotkan kami. Jadi, aku mengirim seseorang untuk mengantarnya kembali. Terima kasih, Komandan. Sebenarnya, aku telah menjadi putri yang sangat buruk. Ibuku semakin selama bertahun-tahun ini, dia adalah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkanku. Ketika orang lain menghakimiku, dia adalah satu-satunya yang dengan teguh memilih untuk berdiri di sisiku. Sekarang, dia telah dipermalukan karena aku. Ini salah. Serena, kamu tidak seharusnya memikul semua kesalahan sendiri. Pada akhirnya, ini semua salah Eren. Dia telah menyakitimu. Di masa-masa penuh gejolak ini, kehormatan wanita adalah yang terpenting. Kalian berdua pasti pernah mengalami masa sulit selama bertahun-tahun ini. Memang itu kelalaian saya. Tapi semua itu sudah berlalu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan mengganggumu. Atto Keluarga Mulagy. Komandan, apa yang terjadi hari ini memang salah saya. Saya telah merepotkan Anda. Namun sejujurnya, saya tidak punya keinginan untuk menjadi istri komandan. Saya juga tidak punya ambisi agar anak saya suatu hari nanti memimpin pasukan. Juga tidak sanggup menanggung kekaguman para prajurit. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya harapan saya adalah agar ibu saya dan putri saya aman dan sehat. Serena, jangan terlalu dipikirkan. Saya sudah menerimamu sebagai menantu saya. Kamu tidak bisa kabur sekarang. Hari ini di pesta itu, memang benar semua orang punya niat masing-masing. Yang Menyebabkan Anda Sangaterina. Namun yakinlah, sebagai panglima tertinggi 3 angkatan, semua kejayaan yang saya raih, Seya Remela lui Usa, Seya Sandiri. jika saya bahkan tidak bisa melindungi keluarga saya sendiri, bukankah itu akan mengkhianati semua yang telah saya lakukan selama ini? Komandan. Ibu Sterling. Ibu, apakah dia akan menjadi ayah mulai sekarang? Lily, akulah ayahmu. Hebat sekali. Lily akan punya ayah mulai sekarang. Serena. Hal terpenting sekarang adalah agar Anda pulih. Dalam beberapa hari, saya akan umumkan kepada dunia identitas Anda dan Lily. Saya akan melamar secara resmi. Dan jamuan pernikahan akan ditetapkan 7 hari dari sekarang. Saya berniat membuat kita menikah secara sah, sesegera mungkin. Bersatu dalam hati, kita berdiri teguh.
Benar sekali, Serena. Jadilah saja pengantin wanita yang manis. Jika ada yang berani mengganggumu, katakan saja padaku. Dengan wanita tua ini di sini, tidak ada yang berani menyakiti. Terima kasih, Ibu Sterling. Terima kasih, Komandan. Serena ini, setelah berdandan, sungguh cantik. Lebih penting lagi, dia memiliki hati yang baik dan bijaksana. Saya percaya bahwa seiring waktu, dia pasti akan mendapatkan persetujuan 3 angkatan dan 6 distrik. Serena. Ini adalah gelang yang diturunkan dari keluarga kami. Selama beberapa generasi, diberikan kepada menantu kami. Saya memberikannya padamu. Oh, tidak, Ibu Sterling. Ini terlalu berharga. Masih memanggil saya Ibu Sterling? Tidak, tidak. Ibu. Ya, sayangku. Hari ini, saya mendapatkan putri lagi. Sekarang, saya punya anak laki-laki dan anak perempuan. Bahkan jika saya meninggal sekarang, saya bisa beristirahat dengan tenang. Saya akan punya kabar baik untuk dibagikan kepada mendiang suami saya. Cucu kesayanganku. Panggil aku Nenek. Nenek, ya, panggil aku lagi. Nenek, gadis yang baik sekali. Komandan. Saya masih sedikit khawatir tentang ibu saya. Saya ingin kembali dan menemuinya. Kalau begitu saya akan mengantar. Tidak perlu, Komandan. Bagaimana bisa kamu? Kamu sudah terluka. Bagaimana jika kamu pergi sendiri? Dan Mangadapi Bayalaji. Jika saya mengantarmu, saya akan lebih tenang. Komandan. Saya tinggal di daerah kumuh, tempat itu ramai dan beranakan. Jika kabar ini tersebar, itu bisa merusak reputasi Anda. Lagi pula, situasinya baru saja stabil. Pameran sebesar itu bisa memberi para oportunis kesempatan untuk bertindak. Untuk saat ini, lebih baik berhati-hati. Serena. Kamu benar-benar anak yang baik, sederhana dan rendah hati. Kamu tidak meminta apapun, sepenuh hari mempertimbangkan kebutuhan kediaman komandan kita. Sayangku, aku semakin menyukaimu. Sekarang, Lily, meskipun kamu sekarang telah menemukan cinta seorang ayah dan nenek menyayangimu, kamu harus ingat untuk tidak menjadi manja, keras kepala, atau tidak masuk akal. Dan jangan pernah gunakan statusmu untuk menindas orang lain. Mengerti? Saya mengerti. Juga, masalah ini tidak boleh bocor keluar. Itu akan menimbulkan masalah bagi ayahmu dan kediaman komandan. Ingat itu? Ya, Ibu. Nyonya, kita sudah tiba di kediaman Chen. Nyonya Sterling dan Komandan secara khusus menginstruksikan saya untuk menemanimu masuk, untuk memastikan keselamatanmu. Tidak apa-apa. Kita sudah di depan pintu rumahku. Tidak ada bahaya. Lagi pula, dalam beberapa hari, Komandan akan mengumumkannya kepada dunia. Jangan khawatir. Memang benar. Kalau budget saya akan menanggimu di sini. Hubungi saya kapan saja jika Anda butuh sesuatu. Itu perhatian sekali dari Anda. TAPI. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Anda bisa kembali dan melapor. Di sini ramai. Dan tak terhindarkan seseorang akan mengenali. Lagi pula, musuh bersembunyi sementara kita terekspos. Dalam situasi pasif seperti ini, kita harus lebih berhati-hati. Baiklah. Kalau begitu saya akan kembali dan melapor. Dan akan kembali menjemputmu nanti. Oak. Terima kasih atas kerepotan Anda. Ayo, Lily. Ibu, aku kembali. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana ibuku? Ibumu, kami juga mencarinya. Ini rumahku. Kamu tidak diterima di sini. Serena Chen. Semua hal buruk yang telah kamu lakukan, kami sudah mengetahuinya. Kau hamil di luar nikah dan melahirkan anak haram. Sekarang kau berpura-pura menjadi perawan dan ingin menghadiri pesta pemilihan komandan. Bahkan jika kami tidak menghukum, komandan tidak akan mengampunimu begitu dia mengetahuinya. Aku hamil di luar nikah, bukankah itu karena kalian? Jika bukan karena kalian bersikeras menjualku pada Silas Blackwood, bagaimana mungkin aku terpaksa berakhir dengannya? Kau masih membantah? Kami membesarkanmu dengan makanan dan minuman yang baik sejak kecil. Sekarang setelah kau dewasa, apakah begini caramu memperlakukan orang tuamu? Apapun yang terjadi, kami adalah orang tuamu dengan tindakan hina yang telah kau lakukan. Kediaman Chen tidak punya tempat untukmu. Bukan hak kalian untuk menghukumku. Belum lagi, dalam 7 hari aku akan menikahi ayah dari anakku. Sejak saat kalian memilih menjualku pada Silas Blackwood bertahun-tahun lalu, aku tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Chen, dan aku tidak lagi ingin punya hubungan dengan kalian. Kurang ajar. Menurutmu siapa yang akan kau nikahi? Sebagai wanita yang ternoda, dan dengan seorang anak haram ikut serta, pria mana yang mau menginginkanmu? Memalukan. Bagaimana bisa keluarga Chen kita menghasilkan wanita tak tahu malu, kejam sepertimu? Berani-beraninya kau menindas ibu. Mama dan papa akan segera menikah. Dia pasti akan melandangi kita.
Memang seperti ibu, seperti anak. Kehormatan keluarga Chen Ka telah sepenuhnya dirusak oleh kalian berdua, ibu dan anak. Jika kita tidak memberinya pelajaran dengan menenggelamkannya hari ini, itu akan menjadi aib bagi leluhur kita. Lily adalah cucu buyutmu sendiri. Kalian semua orang dewasa. Tidak bisakah kalian mentolerir seorang anak? Anak haram terpela anak haram. Mengapa kamu pikir kami akan mengakuinya? Lily. Dasar kau anak harap. Kau pikir kau anjing? Itu benar-benar menyakitkan. Kau tunggu saja. Aku bukan anak haram. Dan kau tidak boleh mengganggu ibu. Kau anak haram, sama seperti ibumu. Kalian berdua sampah. Apa kau tidak tahan pada anak kecil sekalipun? Ini rumahku. Kau tidak diterima di sini. Tolong pergi. Keluarga Chen kami sedang tertimpa kesialan. Pertama, kau hamil di luar nikah dan melahirkan anak haram. Sekarang kau berpura-pura jadi perawan dan ingin menjadi istri komandan. Bahkan jika kami tidak menghukum, komandan tidak akan membiarkanmu lolos. Bukan urusanmu. Kau dan putrimu mencoba melakukan penipuan ini, berhayal menjadi istri komandan. Jika itu ketahuan, seluruh keluarga Chen, kita akan disita asetnya. Dan kau bilang itu tidak ada hubungannya dengan kami? Tetangga sekalian, mari lihat. Dosa apa yang telah dilakukan keluarga Chen Ka hingga menghasilkan anak haram siksel ini? Lepaskan aku. Lepaskan Lily. Kau baik-baik saja? Hari ini, menurut hukum keluarga, aku akan mengusirmu dari rumah Chen dan memutuskan semua hubungan dengan keluarga kita. Serena Chen ini sudah ternoda sejak lama. Dia bahkan melahirkan anak, namun dia mengaku perawan. Betapa tidak tahu malunya. Tepat sekali. Apa dia pikir komandan itu bodoh? Seorang rakyat jelata mencoba menjadi putri. Jika kau ingin memutuskan hubungan denganku, aku siap kapan saja. Lagi pula, aku sudah lama tidak mau hubungan apapun dengan keluargamu, keluarga Chen. Berlutut. Berlutut. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus berlutut? Jika kau ingin anak haram ini menerima hukuman fisik keluarga bersamamu, kau tidak perlu berlutut. Tidak. Aku akan berlutut. Lily masih anak-anak. Selama kau tidak menyakitinya, aku akan melakukan apa saja. Hukum keluarga Chen, pasal 30. Wanita manapun yang tidak suci akan menerima 30 pukulan cambuk dan dicoret dari keluarga. Setelah hukuman ini, kau tidak akan punya hubungan lagi dengan keluarga Chen. Kalian semua bisa menjadi saksi. Pukul aku saja kalau begitu. Asalkan kau tidak menyakiti Lily. Kau menipu komandan. Kau sengaja ingin menghancurkan keluarga Chen kami. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Hari ini, demi keluarga Chen kami, aku akan membersihkan kehormatan kami. Jelek ini tidak akan pernah berubah. Tuan Chen, kau harus mendisiplinkannya dengan benar hari ini. Jangan pukul ibuku. Ayahku akan segera datang. Ayahku akan menghajar kalian semua sampai mati. Kau bocah nakal. Kau tidak punya sopan santun. Jelas kau, sesuatu yang lahir tapi tidak dibesarkan dengan benar. Lihatlah dia. Dia juga tidak terlihat seperti anak komandan. Aku dengar, Serena Chen memang dinodai oleh bandit dan begitulah dia punya anak. Dan sampai hari ini, kita masih tidak tahu anak siapa itu. Kau, jangan bicara omong kosong. Lily bukan anak bandit. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Makhluk jahat kau. Berhenti memukul ibuku. Ayahku adalah komandan. Dia di sini. Dia akan mengeksekusi kalian semua dengan regu tembak. Komandan. Dasar anak nakal, kau benar-benar berhalusinasi. Kau hanyalah seorang anak liar yang tidak diinginkan. Tepat sekali. Putri komandan, kau dan ibumu, kalian berdua dirasuki kegilaan. Lily tidak bicara omong kosong. Dia benar-benar anak komandan. Komandan dan aku akan segera menikah. Mas kawin, sudah dalam perjalanan. Apa kau gila? Komandan tidak akan mengambil sembarang wanita. Jangan berpikir hanya karena kau menghadiri gala pemilihan komandan, kau bisa membayangkan dirimu sebagai istri komandan. Hentikan pikiran delusimu. Oh, benar. Apakah kau mengirim seseorang untuk mengantar Nona Chen dan yang lain kembali? Nona Chen bilang tidak usah repot-repot dan menolak pengawalan. Serena bilang dia ingin menjaga agar tetap sederhana dan tidak membuat keributan. Dia memang gadis yang baik. Dia telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Pergi siapkan beberapa giok dan perhiasan bagus, serta uang dan kain. Kita akan membawanya sebagai mas kawin ke keluarga Nona Chen untuk melamar.
Setelah aku selesai bekerja, kita akan pergi ke rumah Nona Chen. Dimengerti, Komandan. Nyonya Zhang itu begitu sopan. Aku belum berterima kasih padanya dengan benar, dan dia bahkan membawakanku semua barang ini. Lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memberinya lebih banyak telur. Hentikan pikiran delusimu. Serena. Serena. Ibyu. Kau. Berani-beraninya kau memukul putriku. Mei Li. Kau akhirnya datang. Kau dan putrimu yang luar biasa. Lihat masalah yang kalian timbulkan. Anak putrimu sudah sebesar ini, namun dia berpura-pura menjadi perawan untuk menghadiri gala pemilihan komandan. Kau sengaja ingin membawa kehancuran bagi keluarga Chen kita. Benar sekali, apa yang mereka pikirkan? Putrimu dan bajingan entah siapa memiliki perselingkuhan skandal yang sudah mempermalukan keluarga Chen tak terhingga. Dan sekarang kau bahkan menyinggung komandan. Kalian berdua, ibu dan anak, benar-benar bencana bagi keluarga Chen. Lily. Kau memukilai orang tanpa pandang bulu, bahkan tidak menyisakan anak kecil. Kau masih melindungi anak haram ini? Kau gagal membesarkan putrimu dengan benar, dan membiarkannya bertindak sembrono. Kau juga pantas dipukuli. Serena tidak berselingkuh dengan bajingan manapun. Komandan terluka saat itu. Serena mencoba menyelamatkannya. Itulah mengapa mereka bersama. Lily juga bukan anak haram. Lily adalah anak komandan. Komandan akan mengirim seseorang untuk melamar segera. Datang lagi satu bicara omong kosong. Apa bukti yang kau punya bahwa putrimu menyelamatkan komandan? Apa bukti yang kau punya bahwa dia anak komandan? Benar kan? Mei Li ini, bahkan saat dia masih muda, dia bukan wanita baik. Sejak Tuan Chen menikahi Helen Miller dan mengabaikan Mei Li, dia menjadi kesepian. Dia keluar pejai dan pulang leret setiap hari, menggoda pria. Kau bicara omong kosong, aku tidak. Aku keluar bekerja, aku tidak menggoda pria. Oh, kau Mei Li. Jadi kau juga pelacur. Seperti ibu, seperti anak, memang. Hari ini, keluarga Chen kami akan mendisiplinkanmu dengan benar. Sejak orang tuaku meninggal, dan kamu diam-diam mengizinkan Helen Miller masuk ke istana Chen, aku belum menghabiskan 1 sen pun dari istana Chen. Aku bekerja siang dan malam untuk menafkahi diriku dan Serena. Meskipun kamu mengabaikan Serena dan aku, tidak mungkin bagiku untuk pergi keluar dan mencari pria lain. Kamu lebih memilih percaya omongan orang luar daripada mempercayai keluargamu sendiri. Kakak, aku tidak mau dengar lagi. Jangan lupa, Mei Li, siapa yang membayar orang tuamu upacara pemakaman yang megah? Sekarang kamu dan putri telah membuat Komandan Sterling murka dan mempermalukan istana Chen. Bukankah kamu seharusnya dihukum sih? Kamu pria jahat, jangan berani mengganggu nenekku. Anak nakal, pergi dari sini atau aku akan memukulmu juga. Aku benar-benar istri komandan. David Chen, Helen Miller dan Vivian Chen karena memfitnahku soal berada dengan pria lain dan karena pembangkangan sudah dipenjara oleh komandan dan akan dieksekusi oleh regu tembak nanti. Tidakkah kamu perhatikan mereka belum kembali? Benarkah itu? Memang sih, sampai sekarang mereka belum kembali. Mungkin dia berkata benar ya? Oh, Tuan Chen. Kurasa pesta pemilihan komandan pasti sudah lama berakhir. Serena Chen sudah kembali, tapi David dan yang lain belum terdengar kabarnya. Mungkinkah benar? Kamu berkata benar? Kamu benar-benar bersama Komandan Sterling? Ayahmu dan Nyonya Miller, apa mereka benar-benar di penjara? Benar. Mereka sekarang sudah dijebloskan ke penjara oleh komandan dan akan dieksekusi oleh regu tembak nanti. Aku bisa bersaksi untuk itu. Mereka baik-baik. David Chen dan 2 orang lainnya baik-baik saja. Mereka bahkan menggandeng tuanku Justin Quinn untuk datang. Mereka berempat mungkin masih bernostalgia. Siapa kau? Nama saya George Lee. Tuanku adalah Justin Quinn. Dia berasal dari kampung halaman yang sama dengan menantu perempuanmu, Helen Miller. Tuanku bahkan sudah memesan restoran. Mereka pasti sedang di Hotel Astor sekarang merayakan Nona Vivian Chen menjadi istri komandan, kan? Jadi begitu. Terima kasih sudah memberitahu kami. Kalau tidak kami, semua akan tertipu oleh si Lisa Kessel ini. Bagaimana mungkin? Justin Quinn sudah dipecat dari militer. Dia tidak bisa keluar sekarang. Bagaimana mungkin dia masih bisa merayakan di restoran? Saya sendiri melihat mereka pergi bersama tuanku. Bagaimana mungkin itu bohong?
Kau mengatakan semua ini karena kau takut dihukumkan. Hari ini, kami akan menenggelamkanmu sebagai hukuman untuk menghilangkan masalah di masa depan. Tenggelamkan dia, wanita licik semacam ini, suka merayu pria. Ini seperti membebaskan orang-orang dari ancaman. Aku tidak. Aku hanya punya satu pria, Komandan. Aku. Kapan aku pernah merayumu? Jelas kau yang mengikutiku pulang kerja dan menggangguku. Aku mengabaikanmu dan sekarang kau di sini berbicara omong kosong. Masih menyangkal. Tetangga. Semua orang melihatnya. Agar Kediaman Chen tidak memiliki wanita seperti itu. Itu benar-benar menodai reputasi kediaman Chen yang sudah bertahun-tahun. Kediaman Chen, menurut aturan keluarga, akan menenggelamkan wanita ini sebagai hukuman untuk menjadikannya contoh. Kalian tidak boleh menyentuh putriku. Ibu. Aku mohon padamu, jangan pukul nenekku. Ibu, cepat lari. Jangan khawatirkan aku, Ibu. Serena, ibu akan melindungi. Ibu. Lily, cepat pergi cari ayahmu. Pergi. Ibu. Anak nakal itu, bagaimana dia bisa lolos? Leo, bagaimana bisa kamu bahkan tidak menghentikan si orang anak? Dia berlari terlalu cepat, aku tidak bisa menangkapnya. Aaron akan segera datang. Bebaskan kami segera. Bajingan kecil itu masih akan mencari komandan. Lucu sekali, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Tenggelamkan dia sebagai hukuman sekarang. Wanita ini bahkan mengklaim sebagai istri komandan. Dia benar-benar hayalan. Benar, pergi. Tenggelamkan dia sebagai hukuman dengan cepat. Tidak, Ibu. Lepaskan aku. Ibu. Ayah. Cepat selamatkan ibu dan nenek. Ayah. Parenti. Siapa ayahmu? Ini tempat komandan tinggal. Pengemis kecil, pergi sekarang. Aku di sini untuk mencari komandan. Dia ayahku. Ibuku sedang diganggu. Aku butuh ayah untuk menyelamatkannya. Baiklah. Kalau kamu mau mengklaim kerabat, setidaknya pastikan faktamu benar. Komandan masih lajang, apalagi punya anak. Lihat betapa kotornya dirimu. Siapa yang akan percaya padamu? Pergi. Manny Inker, jangan mengganggu tugas resmi di sini. Tuan, tolong kumohon. Aku perlu mencari ayahku. Ibuku dan nenek sedang dipukuli. Jika kita tidak pergi sekarang, mereka akan dipukuli sampai mati. Pengemis kecil, ini adalah zona militer terlarang, bukan tempatmu bermain. Hei Tai. Ini adalah hadiah pertunangan untuk istri komandan. Jika kamu merusaknya, 10 orang kami tidak akan cukup untuk membayarnya. Ayah, ini Lily. Ayah, cepat keluar. Ayah. Dasar anak. Sudah kubilang, jangan berteriak di sini selama aku masih punya kesabaran. Mina Inker. Lepaskan aku. Anna. Kenapa aku merasa mendengar suara nona muda? Aku pasti terlalu lelah. Aku baru selesai. Ayo pergi. Ayo antar hadiah pertunangan ke istri komandan. Nona Chen, apakah kamu di rumah? Anna, kenapa pintunya terbuka? Tapi tidak ada orang di rumah? Mungkinkah sesuatu terjadi? Silent, sesuatu terjadi pada Nyonya Sterling. Ayo pergi. Istana Chen gagal membesarkanmu dengan benar. Dasar Beijing Gan. Kalau begitu aku akan... Serena. Aku benar-benar istri komandan. Tolong, lepaskan aku. Jika kamu membunuhku, dia tidak akan mengampuni kalian semua. Lepaskan putriku. Komandan akan segera datang untuk mengantarkan hadiah pertunangan. Diam, dasar kamu yang tidak tahu berterima kasih. Saat Istana Chen menerimamu, berapa banyak uang dan harta yang kami habiskan? Kamu si miskin tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa memberikan pewaris bagi keluarga ini. Kamu hanya melahirkan putri tak tahu malu ini. Apakah kamu ingin menghancurkan Istana Chen? Tenggelamkan dia sebagai hukuman sekarang. Wanita seperti ini dibiarkan di dunia tidak lebih dari ancaman. Istana Chen kami telah lurus dan teratur selama beberapa generasi. Wanita kami murni dan tidak tercemar. Pria kami cerdas dan cakap. Sekarang ada kamu, wanita tak tahu malu ini. Hukum keluarga tidak mengenal ampun. Pertama, berikan putri jahat ini 30 cambukan. Lalu tenggelamkan dia sebagai hukuman untuk menjunjung kehormatan leluhur kami. Tidak, lepaskan putriku.
Cepatlah amankan mas kawin dan barang berharga lainnya. Aku akan pergi menyelamatkan Nyonya Sterling dan Nyonya. Cepat pergi. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau menyakiti istri komandan? Apa kau injenari? Kau pikir kau siapa? Datang ke sini sok jadi pahlawan? Kalau begitu, kau salah tempat. Ini masalah pribadi keluarga C. Saya pengawal pribadi komandan. Saya di sini untuk melamar Nona C. Beraninya kau menyakiti Nyonya Lee dan Nyonya Sterling? Apa kau ingin diadili militer? Hanya karena kau memakai seragam, bukan berarti kau pengawal komandan. Keberadaan komandan adalah rahasia. Katakan pada kami. Di mana komandan sekarang? Apa maumu? Jika kau tidak menjelaskan, apa kau mencoba menculiknya? Kau sangat baik pada Serena C. Mungkinkah kau salah satu kekasih gelapnya? Sudah kubilang, saya pengawal pribadi komandan. Komandan sedang menangani urusan militer di barak dan akan segera tiba. Saya serangkan kau segera. Bebaskan Nyonya Lee dan Nyonya Sterling. Dan kau mungkin masih mendapat kelonggaran. Lencana topi ini, sepertinya memang dari unit komandan. Aku pernah melihatnya di koran. Namun, saat unit komandan pergi misi, mereka selalu punya tanda pengenal militer khusus. Sebaiknya kita bertanya. NAK, kau bilang kau pengawal pribadi komandan. Mana tanda pengenal militer untuk misi ini? Jika kau bisa menunjukkannya, kami akan segera membebaskan orang celaka ini. Silent, aku pergi terburu-buru hari ini dan lupa membawanya. Kalau begitu, tunjukkan pada kami. Kau tidak memilikinya, kan? Kekasih gelap Serena C. Bahkan tidak sehebat itu. Mana tanda pengenal militermu? Jangan bilang kau tidak membawa tanda pengenal militer. Hanya yang punya tanda pengenal militer yang bol masak dan kaya berak. Semua orang tahu. Saya pengawal pribadi komandan. Saya tidak perlu menunjukkan KTP militer saya. Segera bebaskan orang itu. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya kasar. Kasar, katamu? Beraninya kau menyamar sebagai orang dari kantor komandan? Kau sama saja seperti wanita jalang ini. Kegepa, seseorang, tangkap dia. Serahkan dia pada komandan. Kita mungkin akan dapat penghargaan. Aku tahu dia, memang penipu dari awal. Aduh. Kau Preman Kessel, beraninya kau mengacau denganku? Aduh. Gejiku, sekarang bebaskan dia. Saya tidak ingin menyakiti warga sipil. Kau memaksakan kehendakmu. Dasar anak nakal, sekarang aku dapatkan kau. Tuan Chen, bagus sekali. Tidak hanya kita membantu komandan menghadapi wanita jalang itu, kita juga menangkap penipu. Ini pengkepaian yang luar biasa. Tunggu saja. Komandan akan segera tiba. Kau tidak akan lolos dari ini. Tuan, tolong. Biarkan aku masuk. Aku harus menemukan ayah untuk menyelamatkan ibu. Jika aku tidak pergi sekarang, ibu akan mati. Tolong, kumohon. Bukankah itu Lily Sterling? Masih memanggil ayahnya? Ibuku bilang, kau anak haram. Kau sama sekali tidak punya ayah. Benar sekali. Kami hanya pernah melihat ibunya. Dia hanya seorang bajingan tak punya ayah. Ayah, tolong keluarlah. Ibu sedang diganggu. Ini barak militer. Ayahmu tidak di sini. Anak nakal ini, kenapa dia berisik sekali? Pergilah sekarang. Atau aku akan memukul pantat. Ayah, kenapa ayah tidak mau menemui Lily? Ibu sedang diganggu. Ayah. Dasar anak nakal. Kemana kau kabar? Ibumu memanggilmu pulang untuk makan malam. Akhirnya, masalah itu selesai. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Serena. Seseorang. Siapkan mobilnya ke tempat Serena. Baik, komandan. Jangan salahkan saya karena kejam. Kita sudah menyinggung komandan. Salah satu dari kita harus mati. Tapi jika saya menyingkirkan Anda dulu, menyingkirkan Anda, maka saya bisa bertahan hidup dan saya bisa menggunakan mayat Anda untuk mencari pujian. Saya harap komandan tidak akan menyalahkan orang tua seperti saya. Pak Chen,
Tindakan Anda membersihkan kehormatan keluarga dan menenggani aib masyarakat akan saya pastikan terekam dengan baik. Ini adalah Kanto Kemersotan Moral. Dia telah menentang semua kebajikan wanita. Ini akan saya masukkan ke halaman depan. Ini hanya aib keluarga. Semua wanita keluarga Chen adalah lembut dan berbudi luhur. Mereka membantu suami dan membesarkan anak-anak mereka. Serena Chen sama sekali tidak layak menjadi wanita keluarga Chen kami. Dia mencari masalah ini sendiri dan melibatkan kita semua. Pergi periksa apa yang terjadi di sana. Baik, Komandan. Apa yang terjadi? Serena dan Vivian, kemana mereka pergi? Dan juga, di mana Ethan? Serena dan Nyonya Sterling dibawa oleh sekelompok orang. Ethan pergi menyelamatkan Serena dan Nyonya Sterling. Dia menyuruh saya tetap di sini dan menjaga barang berharga. Serena dan Nyonya Sterling dibawa oleh sekelompok orang. Berani America. Di mana mereka sekarang? Di tepi Berranti. Komandan, Anda telah tiba. Wanita jalang ini berselingkuh dengan pria lain dan melahirkan anak haram. Dia bahkan menyamar sebagai gadis lugu untuk menghadiri pesta seleksi. Dia sudah dihukum oleh hukuman badan keluarga. Setelah tenggelam, mayatnya akan diserahkan padamu untuk dibuang. Semua, Berlutu. Komandan, kami juga menangkap seseorang yang menyamar sebagai pengawal pribadi Anda. Dia pasti salah satu kekasih gelap wanita jalang ini. Kekasih gelap yang kau bicarakan Adalah aku. wanita jalang yang kau bicarakan adalah calon istri, Dan anak haram, yang ko bicarakan. adalah putriku, Lily. Komandan, apakah Anda salah? Serena Chen. Hamil 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin itu anak Anda? Anda benar-benar Tidak tahu apa-apa. 5 tahun lalu, Serena pergi ke posko bantuan garis depan untuk menyelamatkan orang. Aku terluka parah. Untuk menyelamatkanku, dia bersamaku. Kemudian, dia hamil secara tidak sengaja. Dia berjuang un truc membesarkan anak kami. Akhirnya aku menemukannya. Dan kau menyiksanya seperti ini. APA. Sudah berakhir. Bagaimana dengan David dan Vivian? Serena. Maafkan aku. Aku terlambat. Kamu sudah sangat menderita. Aaron. Akhirnya kamu di sini, kukira aku. Tidak akan pernah melihatmu lagi. Ibu. Semua ini salahku. Aku telah membebanimu. Serena. Ini salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Apa kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi pada Vivian Chen? Dia sekarang sedang. Kita on di Ponjara Baraku. Dia akan dieksekusi oleh regu tembak segera. Reporter yang membuat masalah itu. Jugat et la dit en cap. Apakah kamu puas dengan hasil ini? Komandan, saya gagal mengenali pentingnya Anda. Tolong selamatkan hidup saya. Ampun. Komandan. Tolong selamatkan hidup kami. Komandan, tolong berikan belas kasihan dan maafkan kebodohan kami. Tolong selamatkan kami berdua orang tua ini. Kamu benar-benar pantas mati. Tapi membiarkanmu mati begitu saja akan terlalu mudah bagimu. Komandan, ini bukan salahku. Aku tidak menyakiti Serena Chen. Seluruh hukuman cambuk dilakukan oleh David Chen. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dasar wanita tua gila. Cepat sekali kamu berubah pikiran. Kalah yang menghasut kami untuk berpikir. Serena, bagaimanapun juga aku adalah nenekmu. Tolong maafkan aku kali ini saja. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik untuk menebus kesalahanku. Serena, aku salah. Pukul saja aku kalau mau. Tolong maafkan aku, Serena. Semua ini sudah kuberitahu padamu sebelumnya, tapi kamu tidak percaya padaku. Kamu bahkan menginginkan hidupku. Sekarang, kalian menanggung sendiri akibatnya. Kalian pantas menerima hukuman ini. Prajurit. Serait Mereka berdu à Keluar. Eksekusi dengan regu tembak. Serena,
katakan sesuatu untuk kakekmu. Serena, tolong maafkan nenekmu. Serena, katakan sesuatu untuk kakekmu. Komandan, saya tidak ada hubungannya dengan ini. Saya hanya di sini menonton pertunjukan. Melihat Serena dipukuli, itu menyakitkan hatiku. Waktu dia kecil, aku bahkan menggendongnya. Dengan ini saya secara resmi mengumumkan bahwa Serena Chen adalah istri saya. Dia adalah istri komandan militer. Mart et la Dizrakan. Mulai sekarang, jika ada di antara kalian yang berani menyentuhnya lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Selamat, Serena. Aku dibutakan oleh kebodohan dan tidak mengenali identitasmu lebih awal. Kamu hampir celaka karena aku. Benar, tolong, jangan salahkan Tuan Li. Tuan Li, dengan tulus mendoakan yang terbaik untukmu. Kamu adalah murid dari masternya. Bukan, Master MU sudah dipenjara. Apa? Kamu ingin menemuinya? Tidak. Akan segera saya hapus, segera. Apa yang boleh diterbitkan, dan apa yang tidak? Seharusnya tidak perlu saya katakan padamu, kan? Tidak, Komandan. Saya akan menampilkan Anda dan Serena. Pernikahan, pesta pernikahan, dan juga identitas Nona Lily di halaman depan. Jangan khawatir, Komandan. Jika laporan koran berikutnya tidak memuaskan, kamu bisa pergi menemui Master MU. Kéluard. Mulai sekarang, aku pasti akan memastikan kamu dan Lily hidup dengan baik. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Di mana Lily? Kenapa aku tidak melihat Lily? Bukankah Lily pergi mencarimu? Kamu tidak melihatnya? Aku tidak melihat Lily. Bukankah dia bersamamu? Oh tidak, Lily hilang. Ethan. Segera untuk mengunci seluruh distrik militer. Kerahkan semua sumber daya untuk menemukan Lily. Baik, Komandan. Ayo pergi. Apa yang harus kita lakukan? Aku menyuruh Lily pergi mencarimu. Dia masih kecil. Jika dia tersesat, apa yang akan kulakukan? Jangan khawatir. Aku sudah mengerahkan semua penjaga di distrik ini untuk mencarinya. Kami akan menemukannya. Anda dan Nyonya Lee sebaiknya kembali dan istirahat dulu. Saya sudah memanggil dokter untuk mengobati luka Anda. Komandan Sterling, terima kasih atas perhatian Anda mengenai keberadaan Lily. Kami mengandalkan Anda untuk terus mengawasinya. Nyonya Lee. Anda terlalu baik. Jika ada kabar, saya akan segera memberitahu. Siapa kamu? Di mana tempat ini? Anak nakal. Akhirnya kamu bangun. Makanlah sesuatu. Minumlah air. Malam ini, aku akan membawamu menemui ayahmu. Dasar anak nakal, kamu cukup pemilih. Bayar Kuberitahu. Jika kamu tidak makan, tidak akan ada yang lain. Jika kamu lapar nanti, jangan salahkan aku. Baiklah, makanlah. Aku akan tidur sebentar. Kita akan berangkat saat aku bangun. Macon. Aku harus segera melarikan diri. Semua ini salahku karena begitu bodoh. Aku ingin tahu bagaimana keadaan ibu. Aku tidak hanya tidak menemukan ayah, tapi aku juga diculik oleh orang jahat. Anak nakal, kamu pikir kamu bisa lari, ha? Bayar Kuberitahu. Kamu adalah 20 juta rupiah bagi... Aku tidak mau. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Kubelang, itu bukan urusanmu. Harganya sudah disepakati. Dan kamu masih mau lari? Sebaiknya kamu patuh. APA, Lily Highline, dia adalah satu-satunya cucuku. Bagaimana bisa kamu membiarkan ini terjadi? Ibu, aku tahu kamu khawatir. Begitu juga aku. Tapi sekarang, seluruh distrik sedang dicari, dan Serena dan aku juga akan pergi mencarinya. Bahkan jika kita harus membolak-balik seluruh distrik, aku akan menemukan Lily.
Aku tidak peduli. Jika kau tidak membawa cucuku kembali, jangan repot-repot kembali menemuiku. Dasar anak nakal, coba lihat apakah kamu bisa lari sekarang. Lepaskan aku. Ayahku adalah komandan. Jika kamu menangkapku, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayahmu adalah komandan? Hah, dasar pengemis kecil. Kamu pikir ada yang akan percaya padamu? Begitu aku menjual pada Tuan Li, aku akan punya 20 juta rupiah di sakuku. Bayar kuperitahu, keluarga Tuan Li sangat kaya. Kamu akan bersamanya, dan kamu akan hidup dengan baik. Jadi, kamu seharusnya berterima kasih padaku. Lily, di mana kamu? Ibu mencarimu. Lily, ayah dan ibu di sini untukmu. Aaron. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mencari di mana-mana. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Lily, aku tidak ingin hidup lagi. Jangan khawatir, Lily mungkin ada di sini. Kita tidak akan melewatkan satu sudut pun. Mari kita cari lagi dengan hati-hati. Ada gudang di sana. Mari kita periksa. Lily. Jadi, kamu benar-benar putri komandan? Lily. Kalau komandan tahu soal ini, hidupku akan berakhir. Lily. Mama, Damn, kau akan membuatku mati. Lily. Hack. Apa Anda melihat seorang gadis kecil setinggi ini? Dia punya poni lurus. Saya tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Tidak melihat gadis manapan. Kami hanya bertanya. Kenapa kamu gugup sekali? Atau kamu tahu sesuatu? Komandan, saya tidak tahu apa-apa. Sungguh, saya tidak tahu apa-apa. Saya sama sekali tidak melihat gadis kecil. Apa kamu satu-satunya di sini? Ya. Lihat artikel berita ini, tolong. Berita ini putriku. Apa Anda melihatnya? Komandan, Nyonya. Saya hanya pria sederhana. Saya tidak bisa membaca. Saya tidak melihat gadis kecil. Sangka. Bagus. Sebaiknya kamu tidak menahan informasi apapun. Kalau tidak, aku tidak akan mengampuni. Lily. Lily. Lily, di mana kamu? Suara apa itu? Oh, hei, Komandan. Itu pasti tikus. Ah, bukan. Ini pasti tikus. Hei, Komandan. Saya baru ingat. Pagi ini, saya melihat seorang gadis kecil berlari ke timur. APA? Ke timur. Ya, seharusnya ke timur. Lily. Lily. Apa kamu baik-baik saja? Lily. Lihat Mama. Apa sebenarnya yang kamu lakukan pada putriku? Oh tidak, Komandan. Saya benar-benar tidak tahu siapa putrimu itu. Saya, jika saja saya tahu, bagaimana saya berani melakukan hal seperti itu? Komandan, saya mohon, tolong lepaskan saya. Kamu benar-benar cari mati. Berani-beraninya kamu menyentuh putriku? Kamu benar-benar tidak menghargaiku sama sekali. Komandan, saya beritahu Anda. Jika saya tahu identitas nona muda itu, bagaimana saya berani menculik putri Anda? Tolong, ampuni saya. Empuni Camus? Jika putri terluka dengan cara apapun, aku akan menembakmu mati. Mama. Papa. Kamu datang menyelamatkan Lily. Maafkan aku. Lily membuatmu repot lagi. Tidak, Lily. Lily, bangun, jangan tidur, Aaron. Komandan. Lily. Aaron. Lily.
Bagaimana cucu perempuan saya? Apakah dia baik-baik saja? Untuk saat ini, dia sudah keluar dari bahaya. Nona muda mengalami sesak napas, yang memicu serangan asma, dan menyebabkan shock. Untungnya, dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Dia akan segera bangun. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak masalah. Lily. Lily. Air. Cepat, air. Lily, kamu membuat Mama hampir mati ketakutan. Kukira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jan Ganticut, orang jahat itu sudah dihukum. Kita tidak akan terpisah lagi. Mulai sekarang, Papa akan melindungi kalian berdua. Tidak ada yang akan pernah mengganggumu lagi. Akhirnya aku akan menikah dengannya. Aku sudah menunggu 5 tahun untuk momen ini dan sekarang ini benar-benar terjadi. Rasanya seperti mimpi. Mama, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Oh, kamu. APA, apa aku biasanya tidak cantik? Ayo pergi. Selamat. Dengan sumpah ini, kalian bersatu. Di hadapan semua yang berkumpul di sini. Sekarang kalian adalah suami dan istri. Apa yang kamu lakukan? Saya mengambil foto komandan dan istrinya. Berita utama besok akan semuanya tentang komandan dan istrinya.